Dan ini kita pahami dulu pengertian dari manajemen rantai pasok. Apa definisi dan ruang lingkup manajemen rantai pasok? Di sini ada dua terminologi, ada manajemen dan ada rantai pasok. Berarti yang menjadi objek pengelolaannya atau yang menjadi objek manajemennya adalah rantai pasok. Sehingga yang pertama sekali harus kita pahami adalah apa pengertian dari rantai pasok. Supply chain atau rantai pasok ini dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor ya untuk peningkatan nilai tambah bahan dan produk hingga sampai ke tangan konsumen. Karena ada kata chain di situ berarti lebih dari satu aktor. Dia disebut serangkaian. Kemudian apa yang kita maksud dengan proses bisnis itu bisa berbentuk perdagangan, bisa berbentuk manufacturing sampai dengan penjualannya. Jadi bisa beragam. Kemudian yang harus diingat di supply chain ini terlibat beberapa aktor. Aktor itu dari hulu sampai hilir ya, berarti mungkin saja di situ ada supplier, ada manufacturer, ada distributor, ada retailer, gitu. Maka disebut beberapa aktor. Jadi kalau kita mengkaji supply chain itu tidak bisa tunggal. Misalnya saudara mengkaji rantai pasok dari sebuah perusahaan yang memproduksi kemeja. Dia dikatakan kajian rantai pasok kalau kita melibatkan pasok supplier dari bahan baku pabrik apa tadi tekstil tadi kemeja tadi gitu. Atau yang terlibat itu pabrik dan distributornya. Jadi harus terlibat minimal dua aktor. Baru bisa kita sebut sebagai sebuah kajian rantai pasok. Karena rantai pasoknya sudah terdefinisi, yaitu manufacturer dan distributor. Tapi kalau kita kaji, misalnya kita kaji inventory, tapi inventory di satu pabrik aja, saudara mengabaikan adanya supplier, mengabaikan adanya distributor, maka kajian inventory yang kita kerjakan itu belum masuk ranah supply chain, tapi masih inventory. Jadi kata kuncinya terlibat beberapa faktor. Kemudian ini semua terjadi karena ingin peningkatan nilai tambah. Apa yang maksud dengan nilai tambah? Ya, nilai tambah itu berupa tambahan nilai dari satu produk yang disebabkan oleh bisa saja time utility atau bisa saja place utility, utilitas waktu atau utilitas tempat, dan yang terakhir bisa saja transformation utility. Ini maksud dengan time utility. Saya beli barangnya hari ini, kemudian saya simpan dan saya akan jual ketika harganya naik. Gitu. Jadi tidak ada perubahan bentuk. Itu time utility. Jadi misalnya ya, saya beli kemeja tadi, saya tahan aja dulu. Gitu musimnya, misalkan meja pakaian sekolah, gitu musimnya sekolah, itu kan sudah mulai demand tinggi kan. Dulu saya beli, modal saya beli itu 10.000, saya bisa jual 25.000 gitu. Itu time utility. Apa namanya? Saya tunggu timingnya. Kalau place utility, ya seperti dagang, saya ambil buah markisa di Solo, kemudian saya bawa ke Kota Padang, itu place, ya kan? Sumbernya kan di Solo, tapi saya jual di Padang. Kalau saya beli mobil di Bogor, kemudian saya jual di Medan, kan place utility. Kemudian transformation utility, saya beli jeruk, kemudian saya olah jadi sirup, baru saya jual. Terjadi transformasi, berubah dia bentuknya dari jeruk segar menjadi sirup. Nah itu ada value-nya semuanya, ya kan?
Apa bentuk value-nya? Ya pasti yang paling sederhana saya mendapatkan keuntungan dari situ, profit margin-nya ada. Gitu. Jadi added value itu eh, melekat kepada pemilik dari si produk itu. Saudara mau apain itu produk gitu loh, supaya dia punya eh, nilai manfaat bagi kita gitu. Nah, cuma dalam perkembangannya bisnis itu tidak berhenti pada kepentingan profit margin kan. Saudara memang besar dapat profit hari ini, tapi customer Anda itu udah kapok betul. Besok dia nggak mau beli lagi. Nah, itu Anda memang punya added value, tetapi Anda tidak punya eh, apa namanya eh, 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 customer value-nya hilang gitu loh. Perusahaan kita, produk kita kan dipersepsikan sebagai, meskipun orang memuji-muji ya, produknya sebenarnya enak, bagus, tapi cara jualnya itu loh. Gitu. Nah, dia rendah grade-nya itu di mata konsumen gitu. Nah, teori-teori added value itu udah lebih dari sekedar keinginan kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya dengan sedikit intervensi teknologi gitu. Kan begini ya, coba saya perhatikan eh, pisang gitu ya. Pisang itu kan suatu produk yang sebenarnya biasa-biasa saja ya. Begitu dia di packing, dikasih label bersih, kemudian ukurannya sama semua gitu kan. Misal ada yang big size, ada yang medium, ada yang kecil gitu ya. Kecil loh harganya lebih murah, yang sedang agak lebih tinggi, kemudian yang grade A, yang bagus itu harganya lebih mahal. Anda siap menerimanya gitu. Kenapa? Karena Anda lihat kok lebih terjamin gitu ya. Padahal itu kalau kita lihat pisang gitu, ya biasa-biasa aja gitu ya. Kayaknya barang murahan gitu. Tapi kenapa akhirnya saudara mau keluarkan uang yang sepatutnya ya, nggak perlu membeli harga pisang semahal itu. Gitu ditempatkan di supermarket berbeda dengan saudara membelinya di pinggir jalan. Di pinggir jalan akan berbeda harganya ketika barang itu diletakkan di atas meja dengan yang dilapak di lantai pakai plastik aja di pinggir jalan. Jadi berbeda dia punya value. Nah, itu disebut ada intervensi, ada sejumlah uang sudah investasikan untuk mengubah nilai dari satu produk itu. Bisa dalam bentuk kemasan, bisa dalam bentuk layanan, dan bermacam-macam. Nah, supply chain itu concern ke sana. Maka dia bilang sampai ke tangan konsumen. Nah, itu yang dimaksud proses bisnis. Jadi proses bisnis itu bisa time utility gitu kan, sehingga value-nya editnya ada kan gitu ya. Eh, Place utility gitu pada saat yang tepat gitu. Ada satu kisah tuh ya, misalnya kisah ini ya, cerita tentang buah kurma itu busuk gitu ya, cerita di masa itu, masa lalu itu, yang secara logis itu tidak akan mungkin ada yang mau membeli gitu. Kenapa? Karena memang kurma itu idealnya itu ya kondisinya layak makan gitu ya. Tapi kenapa eh, ketika dia busuk ya pasti kan tidak punya value ya saat itu. Kenapa? Karena fungsi dari si buah kurma itu tidak berfungsi lagi gitu. Terlepas dari teori apa ya, terlepas dari teori-teori yang sifatnya gaib gitu ya. Saya tidak masuk wilayah itu. Eh, tapi saya punya pemikiran seorang pedagang besar masa itu dia tetap melihat itu ada value-nya. Dalam bentuk apa? Ya saya beli dulu gitu, saya simpan gitu. Ya aku syukur kira-kira gitu ya. Kalau banyak diceritakan, tapi saya lihatnya tidak sesederhana itu. Tidak mungkin ada orang berani mengeluarkan uang tidak ada perhitungan sedikit pun gitu ya. Meskipun ya kalau dai yang berceramah tentu mazhabnya beda ya. Dia beliefnya beda ya, sehingga dia menyampaikan konteksnya beda. Nah, saya mau lupakan itu, saya mau lihat ini pure cara pandang seorang bisnis itu. Tidak mungkin dia membeli gitu ya. Tidak mungkin dia membeli biarlah saya rugi gitu karena ini ibadah. Saya nggak percaya itu. Ada hitungannya, dia pasti punya pengetahuan ya dan bukan orang sembarangan, pasti ini orang jenius, orang cerdas itu ya.
Dia dia mungkin lihat indikasi, ini sebenarnya ada yang butuh gitu. Saya yakin ada yang butuh nih nanti nih gitu kan. Biarlah saya beli dulu. Jadi ada dua value yang udah dapat. Satu, dia mau selamatkan yang kita sebut social entrepreneur gitu ya. Dia mau selamatkan para petani kurma gitu ya. Satu sisi. Kenapa? Karena kalau ini bangkrut, oh ini bahaya. Kelangsungan pasokan kurma itu bisa hilang, banyak peluang bisnis hilang. Dia pasti hitung-hitungan itu. Ini nggak bukan sesederhana pemikiran kita seolah-olah ini apa ya bahasanya itu seperti bahasa apa ya bahasa eh, eh, apa eh, apa namanya hubungan manusia dengan Tuhan yang sangat-sangat sederhana. Menurut saya itu lebih dari sekedar itu. Nggak mungkin dia punya pikiran sesederhana itu ya, bisnismen besar gitu ya, pasti visioner itu. Ya, cuman itu kan belum pernah diekspos ya, karena penelitiannya juga belum ada. Tapi yang pernah diceritakan kan apa ya cerita seorang yang pingin miskin kan konteksnya berbeda ya. Tapi kalau kita masuk ke profesi dia, menurut saya tidak akan sesederhana itu. Gitu ya. Masa ada orang sih mau dagang ya, saya pingin dagang, cita-citanya supaya saya miskin kan kontradiktif ya. Nggak akan mungkin itu, nggak akan mungkin gitu ya. Tapi kalau orang dia berdagang yang dapat keuntungan, selain keuntungan dia mau share itu beda lagi. Tapi tetap motif pertamanya dapat untung dulu. Itu pasti kan gitu. Setelah dapat untung dia mau apain kan terserah aja. Ya kan saudara mau cari uang banyak-banyak kan nggak ada yang larang karena kita lakukan dengan benar. Habis itu uang itu saudara belanjakan udah keluar dari konteks bisnisnya, ya kan itu kan udah urusan saudara ya mau saudara bagi, mau saudara simpan, mau saudara apa itu udah nggak ada hubungan dengan bisnisnya, udah nggak ada urusannya. Nah kita lihat dari sisi bisnisnya gitu. Nah, di situ konsep time utility dan place utility itu berlaku karena kurma itu tidak ada treatment. Dia beli, dia kumpulin, dia simpan, ya, dan dia tahu ini nampaknya ada gitu. Kalau dugaan saya nggak akan mungkin itu kosong begitu aja ya. Karena kurma ini kan makanan sehari-hari, pasti sudah banyak neliti. Berbeda dengan kehidupan modern sekarang ini, apa-apa diteliti, dipublikasikan. Di masa itu kan ya bayangan kita sama seperti kalau kita di kampung-kampung ada makanan tertentu yang sehat macam itu pasti diomongin di warkop kan di warung-warung kan dan itu akan jadi paham. Oh iya saya pernah makan ini demamnya sembuh. Saya pernah makan rempah-rempah ini di air panas itu. Oh nanti panas dalamnya hilang gitu ya. Dan itu memang tidak ada yang menjamin secara ilmiah gitu. Nah, tapi karena yang ngobrol itu orang-orang yang terpercaya, orang-orang tua, turun temurun, sudah teruji gitu. Dan itu diyakini menjadi memang resep kan gitu ya. Nah ini pun seperti itu, nggak mungkin kurma yang ribuan tahun itu nggak ada yang tahu sama sekali komposisinya, manfaatnya ketika dia bagus, ketika dia masih mentah, ketika dia matang sekali, ketika dia pun busuk gitu ya. Seolah-olah nggak ada yang tahu, nggak mungkin itu. Ya, kalau kita lihat perkembangan pengetahuan nggak akan mungkin. Dan dia tahu itu, gitu loh. Tahu itu. Nah, begitu dia beli, akhirnya ada yang mau membeli atas kepentingan ini ternyata obat, itu kan time utility. Ya. Dia simpan seminggu, 2 minggu, ini datang orang cari, kan gitu kan. Dan itu carinya menurut saya juga nggak akan mungkin kebetulan, masa tiba-tiba oh, kebetulan gitu. Oh iya saya diarahkan hidayah, nggak mungkin itu. Saya nggak percaya itu. Ya, meski tapi mekanisme, tapi kalau urusan itu ada ya di batas tertentu ya. Tapi mekanisme itu ada. Ya, contohnya aja gini ya, kita mencari sesuatu, nggak tahu gitu. Tiba-tiba kita duduk katakanlah di halte gitu. Tiba-tiba orang ngomong sesuatu, informasi yang kita butuhkan gitu loh. Nah itu kan yang terus bahasanya kan memang bahasa, oh iya itu pertolongan Tuhan apa, it's okay, nggak ada masalah. Tapi apa yang terjadi itu kan aliran informasi sebenarnya. Jadi nggak akan mungkin si pedagang ini jauh-jauh ya dari satu negara masuk ke satu negara berikutnya apa dituntun apa seolah-olah gaib gitu ya. Nggak mungkin, dia pasti udah cari informasi. Yang paling masuk akal kurma yang terakhir musim di mana ya? Kan gitu tuh. Itu yang paling logis itu. Ya kan satu negara pasti punya informasi mengisi pedagang kan gitu. Oh kemarin di sana musim gitu. Kan sama durian musim di mana gitu tuh ya. Itu kan pasti kita cari kan. Saya mau cari durian tertentu gitu ya. Untuk saya buat apa yang durian-durian yang agak asam. Pasti saya cari tahu dulu durian musimnya di mana ya? Di kayu tanam atau di pesisir? Pasti saya cari tahu dulu kan. Oh ya kemarin baru datang di Ganteng itu dari pesisir. Oke, saya kejar itu ke sana itu. Ya, jadi kan tidak mungkin saya tiba-tiba apa ya bukan menyederhanakan urusan kita dengan Tuhan tuh, tapi tiba-tiba oh saya dapat wangsit ini nggak mungkin tuh. Saya nggak percaya itu. Karena ini bisnis bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dia gitu. Bisa dijelaskan gitu loh. Nah, ini kan terjadi seperti itu. Nah, itu
Menurut saya begitu cerdasnya si pedagang ini sehingga dia beli, dia simpan gitu. Meskipun ada dua objektif yang dia inginkan itu. Dia berharap kalau ini saya beli, maka roda bisnis terkait dengan kurma itu bisa berjalan lagi. Kenapa? Karena saya memang punya kepentingan untuk bisnis ini juga gitu. Meskipun tidak 100 yang kita bayangkan ya dengan bisnis sekarang ya, dengan orang-orang tertentu. Enggak, tapi dia pasti tahu saya punya kepentingan bisnis. Dan ini macam-macam efeknya, membuka pekerja, membuka jasa transportasi kan untuk mengantarkan kurma itu dari satu negara ke negara lain kan gitu ya konsepnya itu. Jadi dia beli karena dia tahu dia punya uang, saya bisa beli dan dia ada momentumnya. Nah itu yang disebut time utility. Kemudian ada place utility. Nah jadi penanganan satu produk itu pasti dasarnya itu teknologi gitu. Jadi nggak ada semuanya itu apa ya faktor kebetulan ini eh, ya mungkin saya jadi salah juga kalau misalnya kalau saya bantah, oh itu kan takdir Tuhan apa? Ya memang iya, tapi kan kita harus bisa jelaskan gitu. Ya, mekanisme takdir itu kan kita harus bisa jelaskan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dia bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, cuma karena cerita-cerita itu konteksnya beda ya, kecuali kalau ada yang ingin menginvestigasi secara ilmiah, sebenarnya dulu eh, eh, apa sahabat Nabi itu apa yang menjadi motivasi dia kok berani membeli gitu ya. Ya, bukan semata-mata hanya karena cita-cita dia katanya kan dia takut jadi orang kaya kan gitu. Ya memang betul, nggak ada masalah. Tapi itu kan versi ya, satu sisi ya. Tapi sisi bisnisnya kan belum pernah ada yang berani mengungkap gitu. Apa motivasi dia membeli gitu. Nah itu kalau dalam kacamata sempit ya di supply chain management itu yang disebut dia sedang melakukan yang namanya time utility karena value added itu sedang dia lakukan gitu. Ya perkara itu nanti akhirnya terjadi atau tidak kan cerita beda ya. Kalau kita kan harus lihat banyak sisi ya. Saya cuma mau cerita di sisi yang bisa kita pertanyaan secara ilmiah. Itu disebut oleh time utility. Nah kemudian yang membeli itu place utility. Dia ambil, kemudian dia bawa ke negaranya. Ternyata itu dengan treatment tertentu ya, bisa berubah menjadi sebuah obat. Nah, itu disebut transformation utility. Itu supply chain. Gitu. Jadi ini petaninya gagal. Kenapa? Karena definisi kurma yang baik bisa dimakan, busuk ternyata tidak gitu ya. Itu kita sebut produk gagal gitu. Dalam terminologi awam ya, tapi dalam terminologi di bisnis itu bukan produk gagal. Ada namanya intended product, ada namanya unintended product. Intended product, saya desain satu produk itu dengan spek yang saya sudah tetapkan, standar yang saya sudah tetapkan. Itu ya. Nah, ternyata setelah saya proses dengan prosedur yang benar gitu ya, prosedur yang benar gitu, itu ada yang nggak sesuai dengan spek. Nah, dalam konsep quality saya sebut produk reject. Tapi sebenarnya produk nggak itu? Produk dia gitu loh. Tapi tidak sesuai standar. Nah, itu disebut unintended. Karena saya nggak pernah punya cita-cita menghasilkan satu produk yang tidak sesuai dengan standar yang saya tetapkan. Kalau intended kan maknanya kan produk yang saya mau kan gitu kan. Kata saya mau itu berarti ada spesifikasinya, ada standarnya, kan gitu. Nah, kemudian unintended itu ada proses yang sisa-sisa atau bahasa lain kita sebut limbah. Itu unintended. Itu bagian dari output proses kita. Gitu. Bila perlu saya nggak bercita-cita adanya limbah. Gitu. Saya contoh ya, pabrik sawit. Saya mau buat CPO. Tandan kosong kelapa sawit itu unintended product. Nggak bisa saya hindarkan. Ya kalau ada satu teknologi yang bisa tandan kelapa sawit itu masuk direbus tidak keluar lagi tandan kosongnya, ya bisa-bisa saja kalau memang ada ya. Tapi faktanya hari ini nggak ada. Jadi yang saya inginkan itu CPU-nya, yang saya inginkan itu. Tapi tandan kosongnya itu tetap ada. Itu unintended. Nah begitu kita tidak tahu cara mengolahnya, kita tidak bisa menciptakan nilai tambahnya, maka dia berubah statusnya yang kita sebut namanya limbah. Itu bahasa lainnya sampah gitu. Nggak ada value dia, nggak ada value-nya. Nah tapi begitu ternyata TKKS itu bisa dijadikan bahan bakar, ya, boiler di pabrik itu berubah status dia gitu, nggak sampah gitu, ya. Ada value-nya gitu. Nah jadi balik lagi
analogi teori ini kita pakai untuk analisis fenomena penjualan kurma dalam tanda kutip busuk, itu unintended product, gitu ya. Kenapa dia beli? Karena unintended product bukan sampah. Ya, coba Anda bayangkan ya, cara berpikir orang di masa secerdas itu ya, gitu ya. Bisa mikir itu nggak sembarangan itu. Nggak mungkin orang dangkal itu nggak mungkin itu. Cuman apa cerita-cerita seperti ini kan tidak pernah diiringi dengan cerita-cerita yang bisa dijelaskan secara teori ilmiah gitu loh. Ya, coba orang entrepreneur suruh bercerita cara berpikir orang membeli yang disebut tadi itu kurma busuk gitu. Ya, orang entrepreneur suruh cerita. Saya yakin nggak sesederhana orang yang mau ngabisin duit. Nah, itu tetap ada bisnis orientasinya. Itu yang disebut unintended product gitu. Unintended product itu lihat aja ada kata-kata produknya atau unintended output gitu. Nah, tergantung kita mau apa memanfaatkannya seperti apa. Yang penting dia punya value gitu. Nah, supply chain itu berpikirnya sampai ke sana. Jangan itu yang disebut nanti sustainable supply chain, teori-teori apanya ya, teori-teori berikutnya ya. Ada bicara sustainable supply chain, ada bicara green supply chain itu. Nah, itu berbicara yang dulunya sampah, yang dulunya limbah, gimana caranya dia menjadi punya nilai gitu. Jadi yang sudah harus ingat itu 3 utilitas function tadi ya, time utility, place utility, dan transformation utility. Transformation utility itu pasti terlibat manufacturing, ada proses produksinya. Tapi kalau place utility, time utility ini biasanya perdagangan saja. Misalnya antara distributor dengan retail. Nah, itu cerita-cerita time utility sama place utility. Ini nanti ada hubungannya, ya, konsep dasarnya nanti ada hubungannya dengan strategi rantai pasok. Ya, ada nama agile supply chain, agility itu ada namanya lean gitu ya. Ke sana tuh nanti arahnya. Tapi kita harus uh, uh, paham dulu motif dari supply chain ini bergerak gitu ya. Dalam rangka setiap bergerak harus ada value. Nah, itu yang mau kita manage. Setiap bergerak berpindah dari manufaktur ke distributor, apa value-nya. Nah, Anda harus ciptakan itu. Dari distributor ke retail, apa value-nya. Dari retail mau dikirimkan ke konsumen akhir yang membeli, apa value-nya. Nah, itu pekerjaan manajemen rantai pasok. Jadi Anda harus bisa bedakan. Value chain, supply chain, demand chain, ini semua terminologi umum ini. Ya, yang akan banyak ditemukan banyak literatur ya. Value chain, supply chain, gitu, demand, permintaan, demand chain gitu ya. Dan satu lagi nanti ada logistik gitu. Kita harus paham dulu secara apa ya, secara terminologi. Satu persatu akan saya jelaskan. Apa tadi ada mau tanya? Iya Pak, mau nanya Pak, itu kan sadar ini cuma membuka beberapa aktor ya Pak. Maksud aktor ini misalnya kalau dalam produksi kan kadang ada sub unitnya itu Pak, termasuk juga atau lebih ke skala yang lebih besar Pak. Soalnya kan di setiap sub proses itu kan ada produk yang intended atau yang reject gitu Pak. Yang dimaksud aktor di sini itu company, perusahaan. Tapi fungsinya beda. Fungsinya beda. Jadi ada supplier, itu aktor. Kemudian ada pabriknya atau manufacturer itu aktor. Ada distributornya itu aktor. Ada retail itu aktor. Loh, jadi kalau saya buat kajian, dua perusahaan konveksi, itu udah bisa disebut supply chain? Jawabnya belum. Kenapa? Karena kedudukannya sama-sama manufacturer. Dia disebut supply chain ketika supplier dengan manufacturer. Pemasok bahan baku dengan pabrik pengolahannya. Di perusahaan berbeda. Ya, perusahaan berbeda. Nah, itu baru bisa disebut kajian supply chain. Beda fungsinya. Nah, maka nanti ada di supply chain itu namanya horizontal strategi, ada vertical strategi. Kita ambil contoh, kalau saya tidak salah ya, Indofood. Mie instan Indofood itu mulai dari bahan baku, dia perusahaan dia, meskipun itu nama PT-nya beda ya. Nama PT beda kan bisa saya kan holding kan.
Ya seperti Toyota. Toyota untuk pabriknya dia Toyota apa gitu kan. Pas jualnya Auto 2000. Nah, itu disebut namanya vertikal strategi. Jadi dari hulu sampai hilir itu perusahaan saya semua. Meskipun PT-PT-nya macam-macam. Perkebunan itu macam-macam nama PT-PT-nya kan. Di Kalimantan dia kasih nama apa, di Sumatera dia kasih nama apa. Tapi kalau ditarik, oh misalnya punya Bakri Group, oh punya Sofindo, oh punya PTPN kan gitu tuh sebenarnya, ya kan? Nah itu disebut namanya vertikal supply. Jadi dari hulu sampai hilir dia semua yang punya gitu, tapi dia kelola dengan pendekatan nama PT-PT yang berbeda-beda. Nah supply chain nanti akan banyak pilihan-pilihan seperti itu. Ya kita ambil contoh aja lah. Sekarang misalnya di Toyota, kenapa dia harus buka Auto 2000? Kenapa nggak dia lepas aja? Ya kenapa dia nggak lepas aja? Ya karena pasti banyak pertimbangan-pertimbangannya, gitu ya. Salah satunya apa? Gitu. Dia ingin menjamin produk knowledge dia itu sama persis yang diproduksi dengan yang sampai ke konsumen. Maka kalau kalian tanya, di Auto 2000, in case misalnya Auto 2000, itu kan orang-orang salesnya dilatih. Dilatih betul supaya detail tahu produk-produknya kan. Bisa bercerita gitu. Nah bayangkan kalau itu saya jual dengan perusahaan lain gitu loh. Distributornya. Nggak bagian dari saya, ya dia beli ya saya jual aja selesai kan gitu. Nah persoalannya si eh, distributor atau retail mobil ini, ya dia sesuka hati dia menjelaskan. Kemudian siapa yang menjamin dia menjual hanya produk Toyota saja? Jadi repot gitu loh. Bercampur strateginya padahal produk-produk Toyota itu punya strategi marketing tersendiri gitu. Maka dia coba kendalikan hanya sampai di tingkat ini tadi yang untuk 2000. Ya kalau misalnya nanti ada retail mau beli, dia udah nggak peduli lagi gitu ya. Dan itu pun dugaan saya hampir nggak ada yang saya lihat gitu. Yang ada itu kan memang showroom mobil second. Beda dengan sepeda motor, kan perhatiin kan ada juga toko-toko yang sepeda motor nggak resmi ya, bukan punya Yamaha, bukan punya Honda kan. Dia berani beli dan ternyata distributor besarnya itu berani ngelepas ke sana. Ya, tapi pasti punya pertimbangan sendiri gitu ya. Punya pertimbangan sendiri. Nah, itu strategi juga di dalam rantai pasok itu kita pertimbangkan sebagai satu strategi. Nah, itu disebut istilahnya vertikal. Jadi mulai dari hulu sampai hilir saya kendaliin semua. Atau di sepanjang tertentu itu dalam kendali saya. Gitu. Ininya, bisnisnya. Tapi saya buat dalam bentuk perusahaan lain. Itu akan dikaji juga di dalam manajemen rantai pasok. Nah, tapi yang kita harus ingat, pertanyaan kritisnya adalah ketika berpindah dari satu aktor ke aktor lain, saudara harus bisa tunjukkan value apa yang terjadi di sana. Nah, itu makanya disebut kita mendesain desain rantai pasok itu. Ya. Ini bukan kalau yang klasik itu ketika orang minta 10 kita bisa kirim 10. Ketika dia minta 10 dikirimkan besok jam 10 pagi, saya kirimkan besok 10 unit tadi dan diterima oleh eh, pembeli jam 10 pagi. Timelines-nya of delivery order. Bukan semata-mata yang konvensional itu, enggak. Kenapa? Karena yang akan membedakan produk kita dengan kompetitor itu value-nya. Value-nya itu yang akan membedakan. Maka challenge-nya adalah value apa ketika, karena ini kan bicaranya tadi beberapa faktor ya. Dari pabrik ke distributor, kalau itu rantai pasok kita ya, dari distributor ke retail, value apa yang kita ciptakan dari pabrik ke distributor. Maka pembeli kita sebenarnya distributor, pembeli kita. Dari distributor ke retail, pembeli si distributor sebenarnya retail. Nah, value-nya itu apa? Nah, dari retail itu katakanlah konsumen akhir. Value-nya apa gitu. Jadi sekumpulan value-value ini tidak boleh kontradiktif. Yang paling masuk akal gitu. Nggak akan mungkin kontradiktif gitu ya. Nah, tapi yang disebut maka nanti ada pengukuran kinerja rantai pasok. Yang kritikal itu beda-beda. Ya, kinerja rantai pasok dari pabrik ke distributor itu critical apa istilahnya key performance indicator-nya itu pasti beda. Key-nya ya. Kalau performance indicator bisa saja sama. Tapi yang key-nya, yang kuncinya manufaktur ke distributor itu bisa berbeda. Key-nya ya kuncinya yang kritikal itu dari distributor ke retail bisa beda. Itu bisa saja beda. Kenapa? Karena memang kepentingannya udah beda. Tanggung jawabnya juga udah beda. Itu nanti kajian tersendiri lagi, tapi itu kalau ditarik asal usulnya semua bicara tentang value. Jadi ketika nanti saudara cerita riset, itu cerita riset ya,
ingin menemukan cara pengiriman barang, pendistribusian barang yang efisien dan efektif. Pertama sekali definisikan sistemnya. Sistem rantai pasok Anda ini pengiriman dari mana ke mana? Oh, saya dari distributor ke retail. Oke, jelas ya. Kalau distributor retail, kita tidak melakukan treatment apapun. Finish product udah final. Berarti kan cerita tentang ready stock sama deliver, ya kan? Menjaga ketika orang minta satu stok, menjaga dia minta kapan harus dia terima saya bisa penuhi. Nah, sampai di situ baru saudara harus berpikir, ini tuh value-nya apa ya? Gitu. Oh, ternyata value-nya itu adalah harga yang kompetitif, masuk akal, atau lebih 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 sederhana, harga lebih murah gitu ya. Dan ketepatan waktu pengiriman barang, apa ketepatan waktu eh, customer menerima barang, ketepatan waktu. Nah, kalau ada dua isu tadi sebagai value dari sistem rantai pasok, katakanlah produk tertentu, produk X, ya, tipe produk X dari distributor ke retail, maka bagaimana model optimisasinya? Maka berdasarkan value itulah saudara jelaskan atau bangun modelnya. Jadi latar belakangnya value-nya dulu, gitu. Value-nya dulu yang harus saudara ngerti. Nah, kajian selama ini ceritanya yang klasik dia, bukan salah, klasik dia. Oh, ini latar apa indikatornya apa? Pengiriman suka terlambat, gitu. Harganya sedikit lebih mahal, gitu. Sehingga berapakah harga jual yang bisa yang kompetitif gitu. Eh, Bagaimana cara penjadwalan pengirimannya agar tepat waktu, kan gitu ya. Itu klasik, bukan salah ya, klasik. Cuman eh, selama ini mereka tidak mampu bersaing itu apa karena dua hal ini? Jangan-jangan value-nya beda. Ternyata konsumen itu bukan sedang ingin membahas tentang harga, tidak sedang ingin membahas tentang ketepatan waktu gitu. Ya, jadi lebih dari itu gitu loh. Nah, itu kita harus cerita dulu. Makanya harus digali dulu teori-teori klasik di marketing. Kalau dari distributor ke retail maupun retail ke konsumen akhirnya gitu ya. Teori yang sudah pakai harus dari marketing. Nah, makanya di manajemen rantai pasok itu harus paham marketing teori, marketing strategi. Ketika kita bicara di sisi hilir gitu ya. Kalau di sisi hulu kita bicara material manajemen, manajemen material. Kemudian PPIC ya, itu udah pasti lah kalau ada produknya gitu. Nah, itu konsep dasar ketika kita eksplorasi, kita mau kaji gitu ya, yang cara berpikir yang apa namanya, yang baru lah ya ketika kita mau expose. Bukan berarti teori-teori klasik itu keliru, enggak ya. Kalau saudara pelajari nanti manajemen rantai pasok itu latar belakangnya pasti, oh ini mutunya suka banyak produk yang reject gitu. Oh inventory-nya biayanya mahal gitu. Oh konsumen ngeluh karena suka terlambat gitu. Oh dia shortage atau stock out ketika diminta kok produknya nggak ada harus inden dulu gitu macam-macam. Ya memang betul gitu ya. Tapi kalau itu semua nanti saudara rangkum, sebenarnya itu terjadi karena value, apakah mereka tidak punya value gitu, atau mereka punya value tapi keliru definisi value-nya. Jadi tetap ditarik ini value-nya apa gitu. Sehingga yang saudara sebutkan indikator tadi, indikasi-indikasi itu yang bahasa lain dalam modeling kita sebut simptom, gejala-gejala itu, sebenarnya itu gejala bukan masalah. Simptom itu bisa jadi berubah dari gejala, berubah menjadi akibat. Itu akibatnya gitu. Kalau value-nya ini salah gitu. Nah, itu apanya ya, cara kita mengeksplorasi. Jadi ketika saudara mau memodelkan sebuah sistem rantai pasok itu, memang harus dipelajari apa visi dan misi dari bisnis di perusahaan itu. Nggak bisa kita belajar operasional, minta data, nggak peduli ini bisnisnya apa. Gitu. Dia jual produknya beragam. Terus saudara berasumsi, saya batasi studi saya hanya ambil produk yang ini aja, yang itu dia abaikan gitu. Seolah-olah keberadaan produk yang sudah abaikan itu tidak memberi pengaruh terhadap produk yang saudara kaji. Mustahil lah. Iya kan? Saudara sudah mau kaji mobilnya banyak, saudara otomotif aja lah.
Saudara mau ambil Avanza karena itu penjualan paling tinggi gitu. Seolah-olah penjualan Avanza ini tidak dipengaruhi oleh penjualan produk misalnya apa ya, Agia gitu ya, atau apa, Ras ya, Teris atau Ras ya, yang Toyota. Anda kan seolah-olah berasumsi begitu, ya kan? Padahal ternyata tanpa sadar produk yang banyak ini kan mereka bisa berkedudukannya kanibal kan, justru bisa saling mematikan sesama produk loh, gitu. Bisa saja gitu. Nah, itu yang sering kita nggak berhati-hati. Makanya ketika nanti di pembahasan, di analisisnya gitu, kadang-kadang nggak rasional itu interpretasi kita. Gitu. Karena terlalu ekstrim, apakan ya, membangun asumsinya itu terlalu ekstrim. Itu tidak berpengaruh. Itu kadang berpengaruh gitu. Itu apa ya, pemahaman kritis ketika kita memformulasikan satu kajian riset gitu. Ini harus super hati-hati gitu. Kalau S1 sih oke lah ya. Tapi kalau S2 pola pikirnya berbeda, meskipun nanti akhirnya pendekatan saudara itu dibilang sederhana itu urusan lain ya. Tapi cara saudara mendekatinya itu udah complicated gitu. Itu yang harus membedakan kita dengan mahasiswa-mahasiswa program undergraduate S1. Cara pendekatannya. Kalau hasil itu urusan lain, ya urusan lain. Maksud saya, kesederhanaan itu justru yang dicari orang. Bayangkan ada situasi yang complicated, kompleks, rumit gitu ya. Saudara bisa selesaikan dengan cara sederhana. Kira-kira gini ilustrasi. Ada kebakaran hebat gitu. Ini ilustrasi ekstrim aja ya. Ternyata saudara bisa selesaikan dengan menghembus saja. Dibandingkan dengan saudara apa ya, dengan dibandingkan atau ya itu kalau ekstrim. Ternyata bisa saudara matikan kebakaran itu dengan air pakai ember aja misalnya gitu ya. Dibandingkan Anda harus pakai penyemprotan harus begini, di airnya itu ada bahan apa lagi gitu ya, yang begitu rumit, ongkosnya mahal gitu ya. Eh, Hasilnya sama. Kenapa? Karena tujuan akhirnya adalah api padam gitu loh. Api padam gitu. Tapi saya sudah bisa bercerita gitu. Ini kalau nggak dipadamkan, oh ini bisa melebar gitu. Lihat di titik sana itu kuncinya. Harus dicegah di sana itu. Oh, kerahkan orang, aduh apa lempar apa itu, air di sisi sana gitu. Tapi cara saudara menyelesaikan pakai ember gitu loh. Tapi begitu cara saudara menganalisisnya kan bagus kan. Saudara udah antisipasi. Oh, ini nggak apa-apa, dibiarkan dulu. Kenapa? Oh, kita orangnya sedikit itu. Cegah di sana tuh. 4 orang sana ya, tuh. Nanti 2 orang sana ya gitu. Itu cara saudara melihat problemnya itu complicated, ya kan? Tapi cara orang menyelesaikan oh pakai ember gitu loh. Kan kan saudara bisa bedakan ya. Apa nilai nilai apa nilai kecerdasan kan saudara bisa bedakan ya. Enggak lihat dari canggihnya gitu loh maksud saya gitu. Ya, itu solusinya sama-sama mati dia gitu. Tapi cara melihatnya ternyata sama. Pemadam kebakaran katakanlah sama juga melihatnya, tapi karena dia didukung oleh apa teknologi yang bagus ya wajar saja gitu. Tapi lihat cara mereka berpikir ternyata sama dengan cara kita gitu ya. Nah, cuma saudara akhirnya menyelesaikannya dengan yang orang anggap itu sederhana gitu. Nah, kata-kata sederhana ini bagi saya merendahkan. Ini bukan persoalan sederhana tidak sederhana. Lihat cara dia menyelesaikan itu loh, caranya itu poinnya, bukan alatnya. Itu yang harus kita perhatikan loh. Pemadam kebakaran juga asal mengajarkan teknik-teknik apa itu sederhana juga. Tapi cara dia melihatnya kan komprehensif ya. Saya nggak sangka begitu sederhananya memadamkan apa misalnya kebakaran tabung gas itu. Cuma gitu aja kok saya lihat di videonya. Oh gitu aja ya saya bayangkan. Ini kan tapi dia cara berpikirnya kan bagus ya. Dia mengantisipasi nggak meledak. Udah bener gitu loh. Lihat caranya cuma pakai kain basah ditutup gitu aja gitu. Oh gitu aja gitu. Terus kita lihat caranya kan kita lihat apanya itu teknologi ya pakai kain basah atau dia pakai kain yang mahal gitu kan enggak kita kan lihat caranya gitu loh caranya gitu. Nah eh, pakai ember pakai pemadam itu kan bicara resource ya kan saudara ngertinya cuma linear programming ngertinya gitu ya. Tapi saudara paham betul problemnya maka pasti saudara hanya mampu menggunakan linear programming nggak akan mungkin pakai yang lain. Oh, saudara nggak tahu apa-apa yang lain, cuma itu yang tahu kan gitu. Tapi lidah programming saudara itu berhasil menjawab pertanyaannya. Kan selesai deh urusannya. Terjawab solusinya. Gitu loh.
Nah, terus saya persoalkan leader program Anda itu dengan mengatakan, "Loh, Anda S2 leader programming aja." Nah, kan ini sedang mempersoalkan kehebatan atau sedang menilai secara objektif situasi berhasil dimodelkan dan model itu mampu menjawab masalah. Harusnya kan itu yang dilihat. Jadi kalau kita mengkritisi mereview satu kajian, lupakan tentang kecanggihan dan kesederhanaan itu. Lihat aja cara dia memodelkan. Itu yang membedakan kita dengan konsentrasi-konsentrasi di bidang lain. Di bidang lain konsentrasi di teknologinya. Dia tidak peduli teknologi ini mahal, bisa dipakai, mudah dipakai, atau tidak, dia nggak peduli gitu. Tidak ada teknologi pemadam kebakaran. Saya ciptakan teknologinya. Setelah itu bisa dipakai. Pakai dia nggak mau urus dulu. Teknik industri nggak bisa gitu. Orientasi kita, industri itu kan bisnis. Anda ciptakan sesuatu yang nggak bisa dijual. Gagal. Meskipun canggih itu. Industri itu kan sama dengan membuat sesuatu yang wajib bisa dijual. Itu yang disebut dalam model namanya validasi. Maka saudara menciptakan sesuatu kalau tidak valid, selesai model itu. Enggak, gagal model itu. Suruh perbaikin dulu. Kenapa? Karena tidak valid. Ya kan, di dalam pemodel kan ada verifikasi model, ada validasi model kan. Nah, itu maknanya apa di perspektif di dalam keilmuan teknik industri? Pastikan dia itu punya value. Pastikan kita buat sesuatu dapat untung, bukan sekedar bisa dijual. Dapat untung dulu. Nah, makanya ada satu bisnis di dalam perspektif teknik industri itu boleh secara keuntungan kita nggak dapat untung, tapi secara benefit. Nah, makanya di ekonomi teknik ada benefit cost ratio. Saya jual, memang saya nggak dapat profit, tapi masyarakat jadi sejahtera. Kapan terjadi? Di BUMN, di BUMD, dan tugasnya fungsi sosial. Harga beras naik, maka dia ditugasin untuk bisa menjual dengan harga beras yang sangat terjangkau. Dapat untung? Enggak, karena dia terpaksa beli yang memang di swasta itu harganya mahal gitu, tapi dengan subsidi. Nah, itu kan kalau dalam teori orang teknik industri kan nggak berlaku, ya kan? Tapi begitu Anda hitung benefitnya, ketahuan memang itu besar manfaatnya. Jadi yang kita maksud itu kan bukan profit aja, tapi benefit juga. Maka dilihat dulu karakter dari proses bisnisnya. Jadi cara kita memvalidasinya itu tidak selalu berapa laba, nggak selalu. Maka ada terminologi namanya benefit. Nah, benefit itu tidak diekivalensikan dengan nilai rupiah. Jadi cara kita menjual harga murah sehingga rakyat terjangkau masyarakat itu setara dengan berapa orang berapa rupiah gitu. Nah, cari cara untuk bisa mencari ekivalensinya. Nah, dari situ kita hitung-hitung, oh iya ya, kalau ini sama dengan dapat untungnya sekian ya, tapi keuntungannya itu dinikmati oleh masyarakat gitu. Nah, benefitnya apa bagi pengelola atau katakan dari sisi pemerintah? Persepsi positif terhadap apa deh kinerja politiknya kan. Ini kan harus bisa kita kuantifikasi gitu. Nah, itu cara berpikir di kita gitu. Jadi kita tidak membuat sesuatu yang tidak mau tahu apa hasilnya, nggak bisa karena industri itu sama dengan bisnis. Bisnis itu sama dengan untung gitu. Jadi pastiin kalau Anda buat sesuatu laku dulu dijual. Kenapa? Lah, jual aja nggak laku, saya cari untung. Sedangkan laku dijual aja, masih ada persoalan berikutnya. Untung nggak? Gitu. Kalau nggak untung, pasti nggak layak. Itu aja. Ya, di studi kelayakan itu harga mati kan. Jadi kalau nggak untung, nggak layak nih bisnis gitu. Dicari-cari justifikasinya. Aduh, pakai poin lah, gitu lagi, nanti dikaji lagi ininya lah. Setelah ini untung, begitu masuk aspek lingkungan, waduh beban besar di ini jadi nggak untung lagi. Akhirnya nggak layak gitu. Secara hitung-hitungan dia layak, apa secara bisnis model layak, begitu aspek lingkungan jadi tidak layak gitu. Ya kita akan definisikan tetap tidak layak. Gitu ya. Oke, coba saya lanjutkan lagi. Yang ini rantai pasok secara luas tidak hanya dalam peningkatan nilai tambah, tapi juga memenuhi permintaan konsumen, daya saing, keuntungan, relasi yang baik antar aktor gitu ya. Eh, karena melibatkan beberapa aktor, tentu di sini kuncinya itu hubungan baik gitu ya. Supplier relationship management ya. Manajemen hubungan baik dengan supplier. Ada customer relationship management CRM gitu, ada SRM gitu ya. SRM itu kan supplier
relationship management. Itu hubungan bagaimana membangun sistem atau pengelolaan hubungan baik dengan supplier. CRM, Customer Relationship Management, CRM. Manajemen hubungan baik atau hubungan dengan customer. Beberapa istilah-istilahnya ya gitu ya. Ya, rantai pasok tidak terbatas pada pabrik dan pemasok saja, tapi juga perlu melihat kondisi distributor, pergudangan, retail, bahkan perlu melihat kebutuhan konsumen. Nah, pertanyaannya begini, yang kita masuk supplier relationship management, manajemen hubungan dengan supplier. Itu contoh modelnya apa? Contoh bentuk contohnya apa? Saya kasih ilustrasi kehidupan sehari-hari. Supplier itu petani cabai, pembelinya itu pengepul. Kemudian pengepul ini dia jual lagi kepada pedagang-pedagang cabai di pasar, selesai. Jadi ada 3 aktor ya. Petani, pengepul, retailnya itu pedagang-pedagang yang di pasar. Habis itu end consumer, ibu rumah tangga, rumah makan, selesai itu customer akhir. Nah, apa contoh supplier relationship management? Kalau itu kita pandang sebagai sebuah sistem rantai pasok. Petani cabai, pengepul cabai, pedagang cabai kaki lima atau kedai gitu ya di pasar, dan konsumen akhirnya adalah pembeli. Pembeli itu bisa rumah tangga, pembeli itu bisa rumah makan, tapi selesai sampai di situ. Nah, yang disebut supplier relationship management itu apa bentuknya? Nah, kira-kira gini, petani itu dia akan mau jual cabenya itu kepada siapa? Iya, ke pengepul yang mana? Ya, yang mana dulu? Nah, harganya pasti. Jadi relationship-nya dalam bentuk harga yang wajar. Kalau Anda nggak mau ada relationship, saya nggak akan mau bangun hubungan sama pengepul yang suka-suka hati aja. Terus apa lagi? Gitu. Apalagi bentuknya? Ya dalam realita lah di pertanian itu. Kadang-kadang mau bayar di depan. Itu istilah-istilahnya kan ijon, kan? Ya kan? Itu relationship, itu bentuk-bentuk. Nah, makanya di dalam kajian manajemen rantai pasok nanti ada namanya kontrak. Mencari model kontrak yang bisa menjamin hubungan baik antara dua belah pihak. Nah, itu ada disebut namanya revenue sharing model. Jadi harga cabai itu bergantung berapa harga nanti di ujungnya. Jadi misalnya harga cabai 150.000, tuh kan. Nah, misalkan saya udah utang dulu lah gitu, bayar di depan apa gitu. Nanti saya jual dengan bapak. Gitu. Oke, kita jual harganya asumsi 50.000 pak. Oke, bapak bisa perkiraan berapa? Ini ya nanti ada 100 kilo pak. Oke, 100 kilo kali 50.000 sekian gitu. Saya bayar di depan 30%-nya ya udah. Rupanya harganya 150.000 harganya gitu. Nah, bayangkan itu kalau dikunci di 50.000 itu. Ya kan? Kan kasihan petani. Itu faktanya itu yang terjadi sampai hari ini. Kan kejadian itu harga 120.000, 100.000, 90.000. Ah, ini harga di sini tetap aja 15.000 gitu ya. Kenapa? Karena tidak supply chain. Berhenti deh trading, commerce saja. Beli kita udah selesai. Bapak nggak usah urus-urus di pasar saya, urusan saya itu kan gitu kan. Nah, cuman dari sisi lain petani kan cari info berapa harga pasar, berapa prediksi, dia prediksi juga ya. Tapi saya nggak lihat juga petani secanggih itu juga. Nggak ada ya, dia rutinitas saja dia. Mendengar harga sekian, nanti ada pengepul ini, oh, janganlah harga sekian. Entah betul kan enggak memang harga cuma segitu, jangan-jangan jauh lebih mahal dari itu kan. Nah, jadi makanya kalau di sektor, maka di supply chain kan 3 dikelola, aliran informasi, aliran barang, sama aliran uang. Kalau aliran informasi tadi itu, ya, jangan sampai aktor-aktor itu tidak pegang informasi yang sama. Itu relationship-nya itu akan terganggu dia. Jadi information flow, goods barang atau barang ya, goods flow sama money flow. Money flow itu tadi lah aliran uang tadi. Ternyata uang itu kalau logikanya kan mengalir pembeli cabai bayar, beli cabai bayar ke pedagang di pasar. Pedagang di pasar beli cabai ke pengepul baru dibayar ke pengepul.
Pengepul beli cabai ke petani, barulah dia bayar. Itu disebut aliran uang kan. Nah, ternyata aliran uang itu kan ya dari ujung ke depan ini kira-kira gitu ya. Nah, sekarang fenomenanya itu tadi, ada fenomena dibayar di depan dulu, padahal barangnya nggak ada, tapi semuanya pakai estimasi. Nah, itu seperti apa modelnya gitu loh. Nah, itu masuk kategori kajian supplier relationship management. Jadi kajian-kajian seperti model-model kontrak. Banyak paper-papernya dan itu didekati dengan teori-teori resiko. Berapa kemungkinan gagal panen, berapa kemungkinan orang ini ngemplang gitu kan. Nah, cuma di model itu masih diasumsi orangnya jujur kan itu. Lihat dari model matematisnya itu nggak akan ada asumsi berapa kemungkinan orangnya ini lari gitu, nggak ada itu di model itu. Semua orang dianggap baik aja gitu ya. Maka dibuat probability-nya sehingga seberapa besar resikonya kalau dikasih uang muka 30%, berapa besar resikonya 20%, terus nanti diuji. Oh, ini supplier relationship manajemennya dalam model kontrak yang mengizinkan ada yang bayar di depan, resiko apa resikonya masih bisa dikendalikan itu maksimal 30%. Itu Anda buktikan itu dengan kajiannya itu kan, dengan hitung-hitungan macam-macam gitu. Itu dikenal dengan istilahnya kontrak model. Ada revenue sharing model itu yang paling tren ya, banyak paling tren gitu ya. Besaran harga produk itu bergantung berapa revenue kita. Jadi kalau ini dipandang rantai pasok, petani, pengepul, penjual, jadi kita lihat harga cabai di ujung itu berapa? 150.000. Oke. 150.000 si pedagang kaki lima, 1 kilo dia beli berapa ke pengepul? Pengepul dia beli berapa ke petani? Kemudian biaya-biaya apa saja yang muncul di petani biaya untuk memproduksi 1 kilo? Biaya-biaya apa saja muncul di pengepul untuk memperdagangkan 1 kilo? Dan biaya-biaya apa saja yang muncul di pedagang kaki limanya? Resiko-resiko apa saja yang harus ditanggung oleh petani untuk menghasilkan 1 kilo? Itu harus kita bayangkan ya, cari bibit, nanam, merawat ya, terus durasi gitu ya. Bayangkan aja aktivitas-aktivitasnya itu. Nah, di pengepul berapa? Nah, habis itu share dia. Jadi sebenarnya dengan 150.000 per kilo, petani apa itu harusnya dapatnya berapa? Si pedagang kaki lima. Si pengepul harusnya dapatnya berapa? Si petani harusnya dapatnya berapa? Ya, ya, ya bisa aja, tapi cara pendekatan yang seperti itu kan pendekatan satu pihak. Jadi si petaninya matok aja dia kan. Tapi kalau supply chain kan kita melihatnya orang nggak punya ego lagi. Jadi harus ada yang mengendalikan sistem itu. Siapa sih sebenarnya mengendalikan? Sebenarnya paling dalam kasus cabai atau pertanian-pertanian seperti tomat, hortikultur itu ya, yang mengendalikan itu pengepul. Jadi pengepulnya harus jujur ya kan. Pak, ini harga prediksi sekian, tapi masih prediksi Pak ya. Nah, ini berlaku misalnya 1 minggu. Jika nanti dalam 1 minggu harganya lebih besar, maka hitung-hitungannya Bapak dapat segini ya, saya dapat segini ya, dapat segini ya, kan gitu. Itu disebut sistem rantai pasok. Kalau dalam sekarang-sekarang ini di agribisnis itu istilahnya kan tata niaga. Tata niaga. Tapi tata niaga itu belum punya mindset supply chain. Jadi di supply chain itu harus jelas siapa aktor yang paling berpengaruh. Aktor yang mengendalikan sistem itu siapa. Nah, dialah sebenarnya kuncinya gitu. Tapi kalau kita bicaranya seolah-olah supply chain, tapi setiap orang memutuskan sendiri, nggak peduli dengan keterkaitan aktor lain, itu tidak kita kita tidak bisa sebut sebagai manajemen rantai pasok. Itu trading biasa aja. Pak, berapa harga cabai? Kata pengepul. Di pasar itu 50.000. Apa ambillah di Ambo itu 30. Ya jangan lah Pak, nanti ini macam ini harinya deal 35. Nah, nanti pengepul jual pula lagi ke pedagang kaki lima kan, dia ambil modal 35, kos transport dia 5.000, 40.000, ada yang jual 45.000 misalnya kan. Oh janganlah di sini kalau 50 harga barang gua dapat untung ini macam kan gitu kan. Itu sendiri-sendiri bukan rantai pasok. Bukan, itu dagang biasa, itu tata niaga. Itu dagang biasa aja. Kenapa? Karena si pedagang kaki lima yang di ujung nggak pernah tahu cabai itu dari petani yang mana. Kalau rantai pasar harus tahu. Kemudian dia beli harga berapa, bersepakat tiga-tiga ini dulu.
Itu baru disebut manajemen rantai pasok gitu loh. Jadi misalnya saudara mau manage rantai pasok cabai, gitu. Nanti ditanya siapa manajernya. Itu Anda buat sistemnya itu. Ini nanti yang jalankan sistem yang Anda buat model kotor bagus betul nih ya. Sejahtera nih tiga pelaku, adil nih. Terus siapa yang mengendalikan? Anda nggak bisa jawab. Nah ini kan penelitian saya, iya kalau dipakai siapa yang ngendaliin? Misalnya gitu kan, dikasih tanggung jawab petani harus bisa memproduksi 100 kilo, supaya nggak tercapai. Nah itu misalnya di kontraknya ada penalti gitu kan, nah, terus siapa yang menghukum dia? Nah, itu kan yang disebut tadi dalam definisi teknik industri kan kita sebut instalasi kan. Saudara harus mengerti cara menginstal model saudara itu. Hampir tidak ada. Kalau saya lihat hampir tidak ada supply. Makanya kalau pertanian supply chain itu banyak dikenangkan oleh pemerintah. Dia punya powerful kan. Begitu ini ngemplang, misalkan ada perda atau apa, wah dia bisa dihukum itu atau ya pakai apa? Wah, Anda ini berbohong, menipu, bisa aja. Tapi kan tetap pertanyaannya siapa yang mengendalikan operasional sistem rantai pasok yang dibuat itu? Siapa dia gitu loh. Maka kajian rantai pasok itu bukan hanya aktor langsung di proses bisnisnya, supplier, petani, cabai, pengepul, pedagang, pembeli. Bukan hanya itu. Di situ nanti bisa saja ada pemerintah. Di situ bisa saja ada perbankan. Yang misalkan dia menjamin pembiayaan di awal gitu loh. Dengan macam-macam sistem perhitungan kan. Bisa jadi ada di situ apa istilahnya organisasi-organisasi sosial, koperasi para apa pedagang kaki lima pasar misalnya gitu ya. Ini bisa-bisa saja gitu. Jadi ada disebut namanya itu stakeholdernya siapa. Jadi ini bukan semata-mata antara petani, pengepul, sama pedagang kaki lima. Benar dia sebagai aktor. Tapi siapakah pihak-pihak yang berkepentingan di sana? Kita harus bisa sebutkan dan apa besar pengaruhnya terhadap lancar tidak lancarnya aliran informasi, lancar tidak lancarnya aliran barang, lancar tidak lancarnya aliran uang. Itu pasti akhirnya kita ketemu, oh ada ini, ada pihak ini, ada dinas ini kan gitu. Itu harus digambarkan. Nah makanya tadi saya sebutkan, tantangan terbesar itu kalau kita membuat satu sistem rantai pasok, kita kan harus mengerti rumusan value-nya apa. Apa sih sebenarnya value-nya itu? Ketika dari petani cabai ke pengepul. Apa value-nya gitu. Value-nya pokoknya harganya menguntungkan petani lah Pak. Jangan sampai habis modal nggak dapat. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini bukan persoalan value sederhana tidak sederhana. Anda sebut aja dulu value-nya apa gitu. Value added-nya apa di sisi petani gitu loh. Value added-nya apa gitu. Oh, dia dapat ya. Kalau yang disebut value added itu pasti orientasi pertama harus profit dulu. Profit dulu dia gitu. Habis itu baru cerita misalnya cabenya besar-besar gitu. Oh cabenya segar-segar atau apa yang bisa terukur. Karena ini kan produknya fisik ya. Produknya fisik gitu. Nah, Nah, itu kalau di dalam kajian kita itu disebut namanya tipe-tipe jaringan distribusi ya. Jadi tipe dari distribusi itu dibagi dua, langsung tidak langsung. Sama, saudara beli di Lazada, beli-beli, itu bisa sebenarnya saudara beli langsung ke pabriknya. Jadi langsung aja, nggak pakai distributor. Ya, ada pilihan strategi produk-produk apa strategi-strategi seperti itu namanya direct shipping. Jadi dari pabrik itu langsung konsumen pembeli. Jadi saya punya pabrik, kemudian saya jual aja langsung di e-commerce. Jadi nanti orang beli itu sebenarnya langsung ke pabrik saya. Nah itu pasti ada hitung-hitungannya ya. Masalah plus minusnya ada. Itu di kajian tipe-tipe ada 7 tipe jaringan rantai pasok ya. Tipe-tipe 7 jaringan distribusi ya. Itu ada pertimbangannya dan produk-produk apa saja yang cocok gitu ya, yang cocok. Ya saya ambil contoh aja lah mobil-mobil mewah itu. Hampir tidak ada dia punya agen. Kalaupun ada agen ya agen ya kayak soal agen ya bukan distributor gitu. Pasti kita langsung ke anunya itu ke apa ke pabriknya. Terus orang mau beli pesawat ada pakai agen. Kayak showroom dulu kan masih enggak, itu direct. Direct kan. Saya mau beli gitu ya saya beli ke pabrik pesawat gitu.
Ya enggak, itu mekanisme apa aja, mekanisme pembelian lah ya, pengadministrasi pembelian. Ada apa contoh yang barang dijual tapi justru konsumennya yang ngambil? Ya kita beli ke toko-toko itu kan consumer pick up tuh. Nggak selalunya harus dikirimkan kan. Nah itu juga ada tipe apa kan ada. Itu salah satu tipe jaringan gitu loh. Nah kemudian bayangkan misalkan ya supply chain atau logistik itu bencana. Kan kita bisa terapkan dua tipe. Direct saya antar bantuan bencana itu langsung ke tenda-tenda pengungsi atau pengungsinya yang menjemput kan gitu. Tapi itu semuanya pasti ada pertimbangan-pertimbangannya kan. Pasti logikanya itu apa kita bisa jamin keamanan ketika orang ramai datang kita bisa jamin terus produknya tidak mudah rusak kemudian apa namanya eh, jangan sampai double gitu ya double gitu ya itu kan tipe-tipe jaring distribusi misalnya contoh sekarang apa ya misalnya saluran-saluran bantuan langsung tunai misalnya kayak gitu ya kan customer pick up ya kan ke kantor pos misalnya gitu-gitu ya kalau yang apa, kalau yang istilahnya customer menerima ya saya transfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Itu kategori tipe direct ya, direct. Jadi dari pemerintah dia langsung. Itu semua plus minus kan gitu ya. Yang khawatirnya kan kalau direct itu saya salah tuh. Sebenarnya dia harusnya tidak menerima kok. Jadi jadi menerima kan itu. Rawan penyalahgunaan. Kan itu yang paling sederhana ya cara analisis plus minus tipe jaringan apa yang paling cocok untuk produk kita gitu. Nah, itu kita pertimbangkan. Jadi kalau dalam supply chain nanti cerita-cerita tentang inventory. Nah, bayangkan kalau saya dari pabrik, distributor Indonesia baru langsung dikirim. Berarti saya harus punya stok di Indonesia. Stok itu ongkos. Nah, gitu saya hapus, langsung aja lah pesan di pabrik saya. Berarti kan inventory tinggal di saya aja, di pabrik aja. Nggak ada lagi di distributor. Itu kan efisiensinya tinggi, ya kan? Nah, cuman harus dipikirkan orang marketing, gimana cara jualnya gitu ya. Oh, ini itulah makanya banyak rekayasa-rekayasa di media sosial sedemikian rupa supaya bisa apa ya orang tahu saya punya produk gitu. Dan itu banyak sekali efisiensi yang bisa didapat. Kalau ada distributor di Indonesia, harus iklan dia, saya harus gaji tenaga kerja distributor di Indonesia lah, sewa perkantoran lah, macam-macam. Nah, bayangkan kalau itu dihapus, berapa penghematan saya? Cuma, siapa yang bisa menjamin produk ini akan dikenal masyarakat? Ini plus minus lah gitu. Nah, jaringan rantai pasok nunggu model bisnisnya dulu. Itu yang saya sebut tadi. Ini bisnisnya mau gimana gitu. Oh, bisnisnya itu menghindarkan nggak peduli dengan komplain. Anda bisa pakai direct shipping. Bayangkan kita beli produknya katanya di Amerika, sampai di kita terima itu rusak. Ke Amerika saudara untuk komplain. Ya kan masih enggak kan? Tapi saudara akan kapok gitu loh. Nggak mau beli dari situ lagi. Nah itu kita jaga. Nah kenapa akhirnya mereka lebih memilih ada agen kita. Jadi kalau rusak terdekat, bisa komplain. Nah Anda rupanya punya value, purna jual. Value itu mau Anda jaga gitu. Dengan konsekuensi investasi lah, bayar gaji pegawai, sewa kantornya, pajak macam-macam gitu. Nah ada stok akhirnya di situ gitu loh. Ya, Pak, namanya kalau terkait barang halusinasi itu apakah termasuk dalam manajemen juga Pak? itu salah satu tipe aliran uang. Konsinyasi ini kan saya buat bakwan, saya letak di warung lontong. Dia bayar nanti ketika saya tahu bakwan saya habis berapa. Jadi waktu saya letak dia nggak bayar dulu, ya kan gitu ya. Itu kan konsinyasi. Dan seluruh retail pasti polanya gitu. Kalau enggak, wow modal saya besar. Nanti kalau barangnya expire, saya nggak akan mau kerjasama sama vendor-vendor yang mau letak barang cash and carry. Saya nggak mau. Ya kan, kan itu tuh. Makanya lihat aja retail-retail itu kalau modelnya kita beli habis gitu ya, Anda bisa bayangkan nggak beli itu habis duit saya kan. Makanya pola-polanya itu yang supplier relationship management. Jadi misalnya sirup gitu kan, ya dia ngedrop pabrik sirup itu. Saya udah kerja sama kan, ya konsinyasi modelnya gitu. Kenapa? Nanti ketika dia itu tidak laku terjual, ya balik. Jadi yang
yang dia tagih ke saya sejumlah barang yang dijual dengan berbagai macam perjanjian ya, tidak ada kerusakan dan lain-lain lah gitu ya. Itu yang paling sederhana ya. Nah, itu masuk kategori pengelolaan aliran uang tadi. Nah, kalau dikaitkan dengan akuntansi, barang yang saudara konsinyasi di sana itu kategori inventory atau bukan? Karena itu ada kaitannya dengan penentuan harga pokok. Ya, kalau kita menghitung di akuntansi itu, salah satu penentu harga pokok kan besarnya inventory, ya kan? Nah, itu Anda akan definisikan sebagai inventory atau tidak. Nah, itu dalam model-model inventory, panjang ceritanya. Saudara bisa modelkan itu kaitan dengan biaya konsinyasi, ada diskon, macam-macam. Gitu. Jadi ya eksplorasi-eksplorasi hal-hal baru di dalam kehidupan sehari-hari khususnya di Indonesia sangat banyak sekali. Cuman kan gini kajiannya. Nanti ketika Anda kajian seperti itu, terus masa itu aja Anda kaji. Modal Anda kebetulan Anda mampu memodel secara matematik. Ini kan persoalan warung, meletak sirup. Kayak gini modelnya rumitnya, padahal nggak perlu rumit ini bisa, gitu. Ya kan? Orang lupa, maksudnya kita sedang mengeksplorasi sebuah pengetahuan baru. Objeknya, kebetulan objek warung kelontong yang kecil itu. Tapi fenomena konsinyasi, karakteristik barang yang mudah rusak atau udah macam-macam itu kan. Ini fenomena terus Anda bangun satu model. Padahal model saudara itu ketika nanti diterapkan dengan kualitas-kualitas yang kompleks seperti Transmart, kualitas-kualitas seperti di Basco gitu kan. Sujuya, Ramayana gitu. Bisa ya kan. Tapi karena kita mau buat model, saya pelajari dari fenomena yang mudah saya mengerti dulu gitu loh. Jadi kita bukan sedang menyelesaikan persoalan di warung itu, gitu, tapi kita sedang menjawab tantangan ilmu pengetahuan yang berkait gimana sih mengoptimalkan tingkat persediaan dengan tipe pembayaran konsinyasi. Nah, di situ balik lagi yang sering saya ingatkan, saudara harus mampu mengkomunikasikan gagasan itu. Ini bukan persoalan di objeknya, tapi ini persoalan di kontribusi saya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian-kajian inventory, optimisasi inventory, gitu. Harus bisa saudara memberikan apa sebenarnya konteksnya nggak sedang ngurusi warung bapak saya gitu loh, tidak sedang mengurusi warung tetangga saya gitu loh. Tapi kalau saya amati di sana karena variasi produknya banyak, kemudian dia sering mengeluh eh, kesulitan dalam pembayaran gitu. Jadi yang jadi pertanyaan saya adalah berapa banyakkah barang yang dititip di tempat warung tetangga saya itu? Dan bagaimana efek terhadap inventory dia dan inventory si supplier, ya kan? Supplier eh, juga masih punya kepentingan kalau dia letak barang banyak-banyak di situ nggak laku, itu kan tetap inventory bagi dia dan beban. Jadi kan mau dicari kepentingannya. Saya juga gitu, kalau banyak-banyak barang saya terima habis space saya, ya kan? Sementara kelontong saya itu berkepentingan banyak variasi kan. Udah ada saya kasih-kasih. Oh, ini setengah meter aja nih 30 cm kali 30 cm. Kalau ini agak banyak 50 cm kali 50 cm. Nah, banyak barang itu datang. Over lah alokasi dia 30 cm kali 30 cm jadi 50 cm kali 50 cm gitu. Tergerus lah, tersingkirkan jadi barang yang lain kan. Nah, coba bayangkan itu, kompleks enggak itu? Ya, itu kan tinggal dianalogikan di scaling up namanya kan, di transmart. Tinggal kali 3 meter kali 3 meter analoginya dengan 1 meter kali 1 meter kan gitu aja. Tapi fenomena ilmunya kan sama, tinggal input data. Tapi fenomenanya kan sama. Gitu. Jadi melihat dari hal-hal sehari-hari yang kecil saja itu nggak ada masalah. Nanti scaling up, cuma kita harus bisa menceritakan realitanya itu ada di mana saja gitu. Nah, kita kan kesulitannya itu ketika saudara nggak tahu realita besarnya. Gitu. Terinspirasi dari warung gitu kan. Terus Anda nggak bisa pula scaling up-nya itu. Ini scaling up-nya gimana? Ya nggak tahu lah, nanti lah pokoknya kalau ini mana tahu ada. Gitu. Ya nggak bisa secara ilmiah mana tahu ada, ya nggak bisa lah. Kita sejak awal udah kita simplifikasinya itu ya eh, daripada saya repot-repot datang ke sekelas Rasmat yang kompleksnya luar biasa, ngamatinya juga perlu izin macam-macam, kenapa nggak saya amati aja? Warung tetangga saya tuh prinsipnya sama. Kan sebenarnya simplifikasinya tuh di situ. Ya, tapi kompleksitas persoalannya masih sama. Kapasitas terbatas, kepentingan barang tidak rusak, tidak terlalu lama tersimpan, pembayaran lancar, kan itu.
Ya, ya, prinsipnya kan sama. Ya mau di sekelas Ramayana, Basko, Transmart, prinsipnya juga sama. Dia punya kepentingan barang yang diletak, kalau bisa sore pagi ini diletak, siangnya habis. Pasti itu, ya kan? Nggak akan mungkin dia bercita-cita lebih lama, lebih bagus. Mana ada, ya kan? Jadi hakikatnya adalah sama. Ya. Bentuk bisnisnya sama. Value bisnis yang fundamental, yang dasar sama. Sama aja itu. Berarti ada cerita kapasitas penyimpanan terbatas, ada bercerita tentang tingkat persediaan yang terbaik berapa, dan seterusnya. Nah itu cara-cara saudara mengeksplorasi riset. Ingat, S2 itu eksplorasi pengetahuan baru ya. Jadi kita memang nggak nggak apa ya, mencari pengetahuan baru itu kan tidak harus langsung masuk tiba-tiba ujuk-ujuk ke objek-objek yang langsung besar kompleks, itu kan enggak ya. Hukum Newton itu datangnya dari fenomena apel jatuh, Anda bisa bayangkan. Nah, terus kita mau bantah, ngapain kau pakai hukum Newton itu yang datangnya dari apel jatuh? Itu enggak juga. Ternyata dia memanfaatkan fenomena itu untuk bercerita hal yang jauh lebih besar, tapi dia memulainya itu dari objek-objek yang memang dengan mudah dia bisa kendalikan. Jadi silakan dikendalikan. Selanjutnya, apa yang dimaksud manajemen rantai pasok? Oh, tadi kita cerita rantai pasoknya ya. Kumpulan dari beberapa proses bisnis yang melibatkan beberapa aktor gitu. Nah, sekarang kalau manajemen rantai pasok, kata manajemen itu hakikatnya ya alat, tools, metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan rantai pasok. Sederhananya begitu. Jadi kalau menurut beberapa teks book, manajemen rantai pasok itu pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan para aktor nih. Aktor kan ada pemasok, ada pengolah, ada distributor, ada retail, ada eksportir, ada importir, ada gudang, ya macam-macam ya. Yang akhirnya ini kita kelola untuk bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Inti dari manajemen rantai pasok itu adalah koordinasi dan kolaborasi, itu intinya. Bedanya apa nih istilah koordinasi dan kolaborasi? Bedanya. Koordinasi itu syaratnya sudah berkolaborasi, atau kolaborasi syaratnya harus berkoordinasi? Kolaborasi harus kolaborasi dulu atau koordinasi dulu? Itu sederhananya. Nah, kalau koordinasi dalam rantai pasok itu berkaitan dengan pengambilan keputusan, maka syaratnya harus kolaborasi dulu. Jelas dulu antara hubungan kita dengan pemasok, jelas. Kemudian koordinasi kita apa? Nah, berapa pemesanan optimal supaya Anda sebagai pemasok untung, saya sebagai pabrikan ready barang itu dan stoknya juga nggak melimpah. Koordinasilah kita. Dalam bahasa lain, menemukan titik optimal dari dua belah pihak. Jadi rantai pasok itu selalu bicara dua belah pihak. Nah, kalau pihaknya banyak, ya bicarakan dengan banyak-banyak pihak itu. Makanya nanti ada istilah blue effect ya. Blue effect itu eh, katakanlah ada supplier, manufaktur, retail lah gitu tiga. Retail itu dia forecasting permintaan bulan depan 100. Dasarnya apa? Dari penjualan dia. Setelah dia forecasting bulan depan tuh permintaan 100, maka atas dasar forecasting dia beli ke pabrik. Tolong kirimkan bulan depan itu 100. Ternyata orang pabrik sudah pula melakukan forecasting. Dia forecasting, retail itu minta 150. Tapi faktanya retail pesannya 100. Nah, apa yang dilakukan oleh si manufaktur? Ada dilema kan, dia mau pakai yang 100, ini betul nih dia minta yang 100. Ini jangan-jangan nanti tengah jalan minta loh, forecast kita aja 150 kan gitu kan. Wah bahaya nih kalau tiba-tiba minta, kita nggak ready, nanti dikatakan kita nggak excellent gitu kan, service kita nggak mantap gitu. Ah udah, kita tetapkan berproduksi 150.
Atas dasar produksi 150, Anda pesan bahan untuk bisa membuat barang 150 kan ke supplier. Supplier forecast pula dia punya. Ini permintaan itu ke depan ini 200 nih. Anda minta 150, nggak percaya dia. Nanti tiba-tiba minta, udah kita siapkan aja barang untuk 200. Maka meledaklah inventory itu kan. Nah, bayangkan kalau faktanya di forecast 100 di ujung itu, permintaannya 80. Nah, berapa tuh yang terjadi stok di sepanjang rantai pasok di semua pelaku? Efeknya kemana? Naiklah ongkos produksi, ya kan? Karena inventory kan membentuk cost of production, kan? Cost of goods manufacturing, cost of goods sold, gitu ya, COGM, COGS. Akibatnya harga barang kita jadi mahal. Kalau kita nggak naikkan barang, profit kita tipis, bisa-bisa rugi. Kan dilema itu nanti di situ. Nanti disebut bullet effect. Gitu. Jadi kayak gosip, ini ngomong ini, di sini tambahin lagi, makin tambahin lagi, tambah lebar deh. Nah, itu menunjukkan koordinasinya tidak efisien. Nah, harus dicarilah bagaimana bentuknya itu dimaksud dengan koordinasi. Nah, koordinasi itu terjadi sejak awal kan saya sudah kolaborasi kan, sudah kolaborasi dengan retail, manufaktur sudah kolaborasi dengan supplier gitu. Nah, sekarang koordinasi seperti apa? Makanya pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab untuk forecasting? Nah, itu jadinya. Jadi kalau misalnya retail udah kita kasih tanggung jawab untuk forecast, ya manufaktur janganlah forecast lagi, percaya jangan sama dia kan itu aja. Supplier percayalah sama dia gitu. Nanti kita masuk sebagai koordinasi. Maka kunci koordinasi itu ya harus jelas leadernya siapa. Nah, pada umumnya pasti leader yang paling berpengaruh di dalam sistem rantai pasok pasti pabrik. Nah, sekarang kalau pabriknya kalau nggak ada ya pasti distributor itu. Tapi tidak ada teori yang menguncinya ya. Tetap memperhatikan karakteristik bisnisnya dulu. Ada bisa saja bukan pabrik juga yang berpengaruh, retail bisa berpengaruh. Nah, itu yang kita juga harus paham kuncinya adalah siapa leadernya, siapa koordinator dari rantai pasok ini supaya koordinasi kita bagus itu. Apa yang dia koordinir? Aliran barang, aliran informasi, dan aliran uang. Itu yang dia koordinasikan. Gimana polanya nih? Oh, konsinyasi. Bersepakatlah dulu, kan gitu. Pasti udah hitung-hitungan itu. Kalau konsinyasi, ini kan akan berpengaruh terhadap cash flow, kan? Bener nggak? Saya udah buat uang, saya udah buat barang. Saya letak. Nggak pegang duit, bayangin nih. Nah, nanti modal saya apalagi nanti buat berikutnya kan gitu kan. Nah, jadi diizinkan sampai berapa besar? Apakah konsinyasi 0% benar-benar laku baru bayar atau nih mainnya uang muka dulu 10%. Itu yang dikoordinasikan, itu yang dihitung-hitung gitu. Jadi eh, di kehidupan sehari-hari itu sangat banyak fenomena-fenomena yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, kita kebanyakan riset kita itu latah, baca jurnal. Ini bagus nih, tapi itu terjadi di Amerika. Gitu. Bagus nih, itu terjadi di Eropa. Gitu. Waktu ditanya di Indonesia di mana, Anda cari-cari gitu. Di mana ya? Nah, padahal di kehidupan sehari-hari itu ada. Itu kalau mahasiswa saya satu itu saya sarankan tapi banyak nggak percaya kan. Saya bilang, kamu pernah jaga Transmart? Oh, pernah Pak. Kamu udah masuk nggak Basco yang baru? Udah Pak. Terus ada apa di sana? Dirame orang Pak ini. Nah, itu bukan teknik industri. Saya bilang, nggak itu maksud saya bilang kan. Masa kamu punya ilmu nggak bisa lihat fenomena? Nah, kalau kuliahnya kebetulan kuliah tentang tata letak, saya bilang, coba kamu bayangkan, masuk gerbang di Basco Mall. Apa pertama sekali yang kamu lihat? Pertanyaan saya, kenapa makanan itu harus letak di lantai satu? Kenapa nggak dia letakkan di paling atas? Kamu lihat fenomena itu enggak? Dia pun nggak bisa jelaskan. Ya karena apa? Itulah kelemahan kita. Nggak mau eksplorasi pengetahuan. Tidak mungkin satu keadaan itu terjadi secara acak. Nggak mungkin itu. Bisnis itu pasti punya pola. Yang nyewa itu, dia pakai ilmu itu. Enggak orang sembarangan itu. Yang apa ya, buka-buka toko gitu ya. Misalkan cara memilih lokasi saja gitu ya, Mas punya lokasinya, kenapa dia putuskan berganding dengan hotel, pasti ada kajiannya dan ada ilmunya. Sama juga buka rukonya itu ada ilmunya juga gitu. Ya. Jadi harus dieksplorasi pakai pengetahuan. Nah, tapi kan
nggak percaya kalau di seluruh ilmu, karena laboratorium teknik industri itu harus di luar, nggak boleh di dalam, gitu ya. Jadi dalam itu memang tempat meeting gitu, meeting, presentasi gitu. Kalau lihatnya harus ke dalam, mau lihat fenomena apa ya datang ke pabriknya, dilihat gitu kan, catetin, nanti dibahas di sini. Nah bayangkan kalau kita praktekkan itu di labor kita. Kita praktekkan misalnya ya, punya praktek produk-produk seperti Alsintan gitu. Industri apa? Cuman pabrik Alsintan aja membuat traktor, hidro trailer, alat padi, apa itu ya kan ternyata enggak gitu loh. Terus kita latah, nggak cocok lagi, ganti lagi. Kita buat laboratorium orientasi ke pabrik mobil gitu. Nah di luar nggak lagi, nggak itu lagi gitu. Industri itu kan begitu luar biasa perkembangannya. Berarti yang harus kita siapkan apa? Ya mungkin yang kita persiapkan itu tempat-tempat untuk pengujian-pengujian perilaku orang, misalnya yang nggak mungkin kita uji di sana gitu ya. Nanti kita buat miniaturnya sesuai dengan keadaannya di sana gitu ya. Misalnya perilaku orang, kita ambil contoh misalnya gini, orang-orang yang terbatas. Kemudian Anda punya gagasan, lihat fenomena sosial, kan nggak adil juga kalau orang-orang yang punya keterbatasan, misalnya cacat itu, dia mau kerja tapi menurut peraturan tidak boleh. Kenapa kalau ditanya di hasil survei kita ditanya ya karena metode kerja kami itu tidak memungkinkan mereka. Kalau ditanya, kalau kita tanya, Bapak sebenarnya mau nggak bekerja? Oh iya, kita di perusahaan itu penting orang yang jujur, sungguh-sungguh. Cuman gimana ya alat kerja kita nggak memungkinkan kalau dia eh, katakanlah mohon maaf aja apa ya tangannya nggak ada gitu. Jadi kalau saya bisa siapkan Pak suatu alat Bapak mau kerja, oh mau gitu. Nah, Anda kan jadi punya tantangan kan? Nah, itulah kita eksperimentasi di sini kan, menduga-duga pas kerja ini gimana ya kalau tipe orangnya begini macam kan gitu. Nah, itu kan belajar dari keadaan-keadaan di luar, jadi kreativitasnya itu ada, tidak menerima begitu saja teknologinya. Nah, itu laboratorium kita butuh butuh apa suasananya itu, ya. Memang benar suasananya ya, kalau orang masuk ini labor kok isinya meja aja apa gitu. Ya memang cuma itu, terus mau bilang apa gitu. Tapi kita memang punya alat-alat ukur ya. Alat ukur itu kita pakai ketika di lapangan, ya kan bukan. Jangan dibayangkan seperti masuk ke misalnya mesin, di situ ada pengelasan. Ya memang iya, kan mengelas itu memang basic. Teknik-teknik mengelasnya itu apa ya? Pekerjaan mengelas itu nanti di dunia luarnya memang luar biasa besar. Tapi untuk skala laboratorium itu cukup mengelas yang seperti itu, gitu ya. Nah kita pun sama. Alat kita itu apa? Observasi. Alat kita gitu loh. Habis itu kita nanti ngukur-ngukur aja. Ini waktunya berapa kan gitu kan. Jaraknya berapa gitu. Nah setelah itu ya kita bahas di labor. Kita dokumentasikan, ya macam-macam nanti akhirnya ada miniatur. Jadi nggak salah. Jadi kalau sudah lihat beberapa dokumentasi misalnya yang saya lihat kemarin saya sedang survei juga untuk teknik industri di ASEAN itu ya saya cek di Universitas Filipina kalau Anda masuk ke websitenya saya cuma menggunakan websitenya ya saya pernah juga sih ke sebelahnya itu Universitas apa Le Marsali saya 3 hari saya kegiatan di situ sebelahnya itu Universitas Filipina tuh di salah namanya itu kan di Manilanya ya ada sekitar 1 jam geser gitu ya. Eh, itu labornya waktu dia ekspos foto-foto dokumentasinya itu meja-meja juga sama ya kayak kita. Jadi ya nggak perlu eh, berpikiran kita bandingin pula dengan disiplin ilmu lain. Misalnya elektro, usah dia cerita motor-motor listrik, dia cerita tentang sistem tenaga, ya iyalah dia harus pengujian-pengujian di situ kan. Tapi besar apa yang realnya lebih besar dari itu gitu loh. Industri itu identik dengan apa ya? Ada orang berperilaku, ada orang membuat produk. Gitu. Kemudian contohnya misal gini, quality management. Nah kan kita cuma ambil satu contoh produk, kemudian diajarkan mahasiswa gimana namanya mengacak random secara apa random apa sampling random. Kemudian bagaimana Anda menentukan peta batas kontrol atas, kontrol bawah. Berarti kan data diambil, diukur, kemudian dia display kan gitu kan. Itu bisa dilakukan di luar, nggak harusnya di laboratorium. Suruh aja datang ke swalayan, Anda ambil sampel tuh, mana speknya, mana batas atas kontrol atas, kan bisa juga kayak gitu. Banyak sebenarnya cara-cara sederhana. Jadi laboratorium kita itu ada di luar. Nah konsekuensinya apa? Kota industri 2 MOU memang banyak. Harus banyak industri yang bersedia memberikan waktu kalau kita kunjungi. Nah di situ kelemahan kita. Itu aja. Jadi kok berharap laboratorium canggih-canggih? Ngapain?
Nah, menurut saya buang-buang uang, sayang uangnya dipakai untuk itu. Bagus dana itu kita gunakan untuk bermacam-macam alat ukur. Jadi ketika kita ingin ukur gitu, mengukur tingkat konsentrasi orang, misalnya ada ya alat ukurnya itu. Harganya 2 miliar, beli aja. Kenapa? Karena kita punya kepentingan untuk mencari kajian-kajian tentang pengaruh tingkat konsentrasi terhadap mutu, tingkat konsentrasi terhadap pekerjaan, tapi harus ada alat ukurnya, misalnya gitu. Terus apalagi yang macam-macam alat ukur yang memang mahal-mahal, yang industri sebenarnya juga butuh gitu. Nah akhirnya kan kita bisa juga jasa untuk ngambil data gitu ya, kan bisa macam-macam. Yang nggak boleh itu memang alat ukur nggak ada. Tapi kalau lain-lainnya menurut saya sih nggak sebuah keharusan lah. Gitu. Karena industri sangat beragam. Anda masuk di industri karet, pabrik karet, latek. Masuk ke mobil, berbeda. Terus kita mau didik siswa kita itu mahir di karet saja, nggak yang lain. Kan nggak mungkin juga. Akhirnya yang kita ajarkan adalah basicnya kan. Ketika dia masuk kemanapun, dia langsung tahu, oh ini arahnya ke sini nih. Oh ini arahnya ke sini nih. Gitu. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi basicnya kita kuatin dulu. Basic-basic pengukuran apa saja yang harus dia kuasai dalam konteks ngambil data. Basic-basic pengetahuan apa saja yang dibutuhkan untuk dia bisa menyelesaikan masalah. Makanya ada mata kuliah pemodelan sistem. Dan itu tidak ada di prodi lain. Pemodelan sistem itu nggak ada. Karena itu kunci dari pendekatan di teknik industri ketika diminta untuk menyelesaikan masalah. Itu penekanannya di sana. Oke, itu tadi ya koordinasi dan kolaborasi. Kemudian ruang lingkup kajian di supply chain, strategi rantai pasok, perencanaan rantai pasok, pengadaan, produksinya, persediaannya, tentang pengiriman, tentang penjualan, tentang return ya, pengembalian barang ya, dan pengukuran kinerja. Ada istilah namanya circular economy. Nggak ada yang tahu tuh istilah circular economy. Maknanya, contohnya apa? Pernah ada yang dengar istilah circular economy? Ekonomi sirkular, circle ya, kata dasarnya lingkaran ya. Itu artinya apa? Nah, jadi circular economy atau ekonomi sirkular itu maknanya saya memproduksi satu produk dan menjualnya. Ketika produk itu rusak, saya beli lagi. Wah, Anda bayangkan itu kerennya itu kan, orang mau beli produk kita kan. Nanti kalau rusak, Bapak beli aja hasil baru, model terbaru. Nanti hasil lama Bapak bawa aja. Kita beli itu. Udah banyak kan, contoh aki mobil. Ya Anda tukar itu, Pak ini kita bayar 200.000 Pak. Gitu. Misal akinya 1 juta misalnya. Ya kan lumayan kan dibayar 100.000 daripada jadi sampahnya di kita kan, gitu kan. Nah, itu value apa yang mau dia ciptakan? Ada tuh. Lalu kadang saya tanya, memang ini diolah lagi? Enggak Pak, yang mau diambil logamnya. Oh diproduksi. Enggak juga Pak, kita jual juga ke logam peleburan. Loh, jadi ngapain kalian beli gitu? Enggak tahu lah Pak, perusahaan nyuruh kan. Itu kalau kita tanya montir ya kan. Saya ingin tahu juga. Ya kan, masa nggak pernah tanya? Nggak urusan kita Pak, urusan kita mau ganti aki aja ini. Berarti sih. Kenapa saya ingin tahu juga? Apa ada deh? Terus kapan ngambilnya? Kan ada tuh Pak, nanti rutin tuh Pak, setiap bulan udah ada tuh truk yang jemput tuh Pak. Kayaknya dia apa? Bukan kan kalau orang mau niat beli itu kelihatan kan. Pak nanti kita beli aja nih Pak. Lu tiba-tiba dia nawari aja kan gitu. Karena kayaknya jadi value dia gitu. Ya kita tambah seneng kan daripada nenteng-nenteng yang gitu kan. Mau berapa aja pun sebenarnya kita pun udah nggak mikir lagi kan. Apalagi dia kasih harga, ya secara psikologi kita kok kayaknya ya lumayan gitu. Semua itu angka-angka itu itu sudah by design. Bukan ujuk-ujuk gitu, bukan seperti pedagang kampungan gitu ya. Enggak gitu, bukan atas situasional, enggak, memang by design. Nilainya, me, cara dia membelinya itu semua by design. By design. Kemanapun kita ya kalau misalnya apa ya, lupa saya apa keren apa tuh ya, yang beli apa nih kan aki itu sama aja gitu, soft and drive itu ya. Saya lihat di Padang, di Bukit Tinggi, polanya sama.
standarnya ya kan. Begitu kita gali, mulai dia nggak tahu kan. Ini disuruh aja Pak, wajib itu kami tawari Pak. Sampai dia bilang, "Eh, Pak nanti gini Pak ya, ini kita kasih diskon, mobilnya kan soak, gitu, tinggal di rumah kan. Coba Pak sampai dari kemarin itu, sampai sepercaya itu, bayangin aja. Dia kayaknya dia ditarget gitu kan. Dan itu value bagi sebuah company. Gitu. Kita menolak-nolak, dia malah, kan rugi Pak itu. Pokoknya dia paksain kita gitu loh. Itu value, Anda bisa bayangkan, kan sebenarnya dia keluar uang itu. Ya, tapi kok masih mau ya gitu. Apa sebenarnya yang mau dia tuju gitu. Itu saya sebenarnya penasaran, pengen cari tahu ya, tapi namanya level teknisnya dia sebatas itu aja kan, perintahnya kan dia sampai di situ aja ya. Sebenarnya saya pengen cari tahu juga, waktu saya tanya-tanya, enggak Pak, cuma diambil logam yang di dalam itu aja Pak. Itu pun kita jual ke pabrik peleburan logam, enggak kita pakai lagi. Jadi sama sekali nggak dipakai. Setahu saya enggak Pak, kok cerita-ceritanya gitu. Saya pikir entah masih ada yang bisa diolah lagi, digunakan, di remanufacturing lagi kan. Sebenarnya saya menggali itu curiga juga, jangan-jangan saya beli ini second juga kan, itu saya ingin memastikan itu juga. Tapi dia bilang, enggak Pak, ini baru Pak, ini enggak kita pakai Pak, kita diambil nanti kan Pak logamnya itu, kita jual aja ke pabrik anu, peleburan logam kan, kan itu ada teknologi saya tahu tuh ya. Bukan di anu ya sebenarnya. Ini bisa di mana bisa Pak, ini baru betul Pak gitu. Menurut si anu ya, yang jual gitu ya. Tapi saya kan penasaran gitu. Takut juga saya kan ini kita kok semangat betul itu, jangan-jangan nanti dikibulin pula kan. Dia udah bilang, "Oh, iya sama juga yang misalnya kayak gitu." Nah, ini kan menarik ya dari sisi jadi dari sisi supply chain itu dikenal dengan istilahnya apa tadi? Reverse supply chain gitu ya, reverse supply chain. Nah, sama seperti pemikiran begini, beli minyak goreng. Tapi itu udah diteliti sama Mas S2. Saya kita buat model bisnis ini belum ada memang. Ya waktu saya tanya, di UK udah ada tuh Pak Rika gitu. Sama teman ya di Inggris udah ada Pak Rika tuh. Oh, berarti nggak salah saya? Enggak, udah benar itu. Soalnya imajinasi. Jadi si mahasiswa itu kita buat minyak goreng itu seperti isi ulang air mineral. Isunya adalah mengurangi limbah kemasan, ya kan, kemasan plastik kan. Jadi kita hitung benefitnya berapa dan itu secara bisnis itu dimungkinkan enggak gitu. Terus kita buat jaringannya. Kita anggap pabrik minyak goreng ada di Teluk Bayun. Kemudian kita ciptakan seperti minyak air mineral ya dari retail gitu. Kita buatkan skema jaringan distribusinya. Kalau itu sederhana sih ya. Tapi menjustifikasi model bisnisnya. Jadi kita siapkan model bisnisnya, kemudian operasionalnya seperti apa. Jadi kita asumsi pabriknya satu, kita cari data kapasitasnya berapa, kemudian kita tetap izinkan ada penjualan penjualan kemasan. Ketika nanti penjualan curah, polanya itu seperti pola penjualan air mineral. Ya, jadi disiapkan ada satu kemasan, yang kemasannya itu bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kita hitung nilai lingkungan, kita siapkan model bisnisnya, kemudian kita siapkan jaringan distribusinya, baru kita justifikasi penghematan yang didapat dari sisi perspektif lingkungannya. Nah itu idealnya kalau saya keinginan saya itu mahasiswa S2 S3 itu mengerjakan sesuatu yang justru belum ada gitu. Jadi yang kita hayalkan itu coba kita buktikan dulu secara ilmiah. Seberapa besar sih peluangnya ini untuk bisa direalisasikan gitu. Tapi kita sering dijebak. Ngapain kamu kaji-kaji udah pastilah nggak mungkin itu. Nah inilah yang kita membuat kita agak lambat. Itu kan sama seperti pemikiran orang, ngapain dipikir-pikir berangkat ke bulan kalau ongkosnya mahal, nggak mungkin-mungkin aja itu. Akhirnya kita nggak mau teliti itu, gitu kan? Kenapa? Karena kita pelit gitu keluarin uang untuk hal-hal yang memang belum pasti. Yang belum pasti itu justru diteliti sehingga ketidakpastian ini berkurang kan? Sampai kita yakin memang benar-benar nggak ekonomis gitu. Tapi ilmiah lah, jangan pakai feeling. Mana ada di dunia ilmiah itu pakai feeling kan? Feeling saya kayaknya enggak. Feeling saya, main feeling-feeling itu, kok menurut saya itu buru-buru sangka gitu kan. Ya buktinya secara ilmiah gitu. Akhirnya kita berkesimpulan enggak. Ya sudah, itu kita bisa counter. Udah nggak usah dilakukan. Kita udah kaji, pasti nggak layak gitu.
Lebih enak, ngomongnya pun lebih enak gitu kan. Kalau berbasis ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi kita harus banyak bisa kaji. Eh, printer itu di circular economy, saudara harus cari bagian mana dari printer itu yang sebenarnya masih bisa kita remanufacturing. Artinya komponen itu tidak tidak berperan kunci dalam kegiatan printing, gitu kan. Ya mungkin saja untuk tutup-tutupnya kan, mau tutupnya itu barang bekas enggak, ternyata nggak berpengaruh gitu. Persepsi pasar, pokoknya kilat aja catnya, cat ulang aja kan, nggak ada masalah daripada itu dibuang gitu kan. Udah ternyata, tapi misalnya motornya itu besar pengaruhnya terhadap kualitas penarikan kertas semacam, oke, artinya kita nggak bisa remanufacturing, itu benar-benar baru. Nah bayangkan berapa penghematannya itu. Ya kita suruh aja, Anda nanti kalau printernya rusak, jual ke sini ya, nanti kami beli. Tapi ya ini harus beli printer kita juga, nanti kita beli ya sama seperti Akif tuh. Nah, itu namanya circular economy atau reverse supply chain. Apa yang di reverse, apa yang dibalikin gitu. Jadi yang banyak itu barang-barang elektronik, AC, printer itu udah banyak dikaji, banyak dikaji. Nah fenomena seperti refill tinta printer, itu dulu kan nggak dikenal teknologi refill itu kan. Kadang-kadang itu rekayasa kreativitas gitu kan. Akhirnya sekarang kalau refill itu jadi pola gitu. Jadi saya nggak beli cartridge ya kan. Saya isi tintanya aja. Itu reverse juga. Masuk di sana dia gitu. Nah jadi waktu kita mendesain produk itu supply chain-nya harus tahu dulu. Jadi supply chain ini satu kesatuan dengan penciptaan model bisnisnya. Maka bagaimana pengaruh desain produk terhadap rantai pasok? Jadi waktu saya mendesain produk, saya udah punya bayangan dulu rantai pasoknya, ya kan? Nah itu hitung-hitungan pasti hitung-hitungan ujung-ujungnya adalah kualitas sama harga, ya harga dari satu produk. Itu harus saya pikirkan gitu. Jangan gara-gara reverse tapi harganya jadi mahal, jadi repot urusannya. Justru ini pasti ujung-ujungnya harga saya bisa lebih murah, ongkos saya bisa lebih murah, penyelesaian satu unit produk bisa lebih cepat. Ya, karena produk misalnya itu lah ya, printer, misalnya bagian tutup, buka tutupnya itu saya pakai yang bekas saja gitu kan, katakanlah yang udah pernah dibuat. Ya artinya kan saya tidak membutuhkan waktu untuk membuat itu lagi kan, hanya tinggal saya assembly aja kan, karena kan sudah ada. Mungkin pekerjaannya hanya mengecat ulang, gitu kan. Tapi bayangkan kalau dibuat dari raw material. Jadi penghematan waktu udah berapa gitu. Itu kalau dikonversi bisa setara dengan berapa unit printer yang sudah jadi. Itu kan by design. Produknya itu kan didesain dulu konsep itu, tapi supply chain-nya yang mendesain produk itu kebayang itu. Ini syaratnya supply chain harus gini ya Pak, waktu dia presentasi rancangan produk dia. Nah, itu pengaruh antara atau apa ya hubungan antara produk desain dengan supply chain. Itu berangkat dari istilah ini ya, yang return isu return, isu kembalian. Topik riset di supply chain itu diantaranya ya digitalisasi dan teknologi ya. Jadi implementasi digitalisasi, Internet of Things, istilah smart system, macam-macam lah ya. Pengelolaan data gitu ya. Ya big data, macam ya, blockchain, macam ya. Dan pengembangan eh, e-commerce atau pengiriman. Sejauh ini yang digitalisasi teknologi ini isunya banyak isu di hilir ya. Kajian-kajian berkaitan katakanlah distributor sampai ke retail gitu. Jadi pasca production. Di manufaktur ke distributor ke retail gitu ya, cerita-cerita di sana gitu. Di antaranya misalnya begini, minyak sawit gitu kan, dulu atau sekarang isunya itu kan pencurian, jadi dicurigai oh ini ada kerjasama kong kali kong antar driver truk ya gitu, dengan mafianya gitu kan. Jadi dia berhenti di satu tempat, nanti dia ambil gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memanage atau mengelola kemungkinan resiko pencurian itu? Lah ya udah mikir kan, kita tracking lah dia. Kalau dia berhenti,
Nah, kita curiga. Terus gimana minyak itu? Jangan berhenti dia untuk buang air kecil. Apa beda berhenti dia buang air kecil sama dia mau mencuri? Oh iya ya, apalagi itu. Oh gini, kita kasih kode di anunya di pipa tangki kita, dibuka atau tidak. Dari mana kita tahu? Ya nanti waktu penerimaan kita tahu labelnya dibuka. Tapi kalau tahunya di sana kan berarti udah kecolongan duluan. Misi kita jangan preventif, jangan sampai dicuri. Ya kan? Kan sama kita pakai CCTV. Ya nggak apa-apa. Meskipun malingnya nanti udah berhasil, kan kita tahu siapa yang mencuri. Loh, kita sebenarnya ingin mengantisipasi pencurian atau ingin tahu siapa yang jadi pencuri. Ya, ya kan? Ya kalau akhirnya resikonya dia hilang kita nggak dapat lagi barangnya. Nah kan sama gini, ya, minyak minyak itu dicuri. Oh, akhirnya dapat. Kan kita bisa ambil. Siapa yang menjamin mutunya masih bagus? Iya kan? Yang pencurian minyak. Yang benarnya kan kita mau antisipasi jangan sampai dicuri gitu. Maka kita siapkan teknologinya itu, teknologi digitalisasi. Ya bisa macam-macam gitu. Akhirnya seorang, kita kasih kamera. Gitu. Anda hitunglah, mahal enggak? Jadi berapa biaya sekali mengirimkan sekian ton minyak itu dari pabrik kita misalnya ke Teluk Bayur. Kalau akhirnya nambah digitalisasi, nambah ongkos, ya membebani biaya produksi, akhirnya nggak kompetitif. Jadi kita harus berpikir banyak cara gitu. Nah itu konteksnya ke sana. Jadi jangan, itu bedanya kalau di disiplin ilmu lain, dia concern kepada teknologi apa yang cocok ya. Dia nggak peduli ini membebani ongkos atau tidak, karena bidang dia nggak sampai di sana. Tugas teknik industri itu sebenarnya nggak perlu repot-repot memikirkan teknologinya. Pelajari aja semua teknologi yang ada, diuji aja mana yang paling cocok ya. Itu aja, karena kita kan nggak pernah dididik sampai ke detail itu. Karena teknik industri nggak pernah diajari membuat IoT. Jadi sensor pun nggak ngerti, ya kan? Tapi dia kan tinggal survei. Saya pengen gini, mendeteksi sensor dari sisi berat. Jadi ketika beratnya itu tercapai, ada panggilan untuk segera menjemput barang itu gitu. Ya udah saya survei aja. Atau saya tanya dengan anak-anak elektronika atau anak elektro, sensor apa yang bisa ini ya baca berat ya? Oh ini tipe-tipe sensor. Saya cek harganya berapa, cara kerjanya kan tinggal gitu aja. Nanti gimana sepaket untuk bisa membuat apanya aplikasinya? Wadah tuh, itu tanya aja orang ini. Udah, saya terima beli apa aja kan, jadi aja kan. Karena kepentingan saya adalah gimana menginstalasi teknologi itu supaya tujuan saya apa meningkatkan efisiensi dan efektivitas itu bisa tercapai. Ada gitu sama sekali belajar yang berkaitan dengan teknik-teknik atau teknologi IoT itu gitu. Nah, sementara yang beneran belajar itu sudah ada. Kok kita kurang kerjaan yang nambah beban belajar itu gitu. Jadi kan kurang kerjaan gitu kan. Jadi kita tinggal pilih aja. Nah, makanya kekuatan teknik industri pasti di keputusan. Ada pula ekonomi teknik, ada pula belajar teori-teori keputusan macam-macam kan. Itulah multilateral decision making kan akhirnya kan eh, syaratnya itu kan alternatifnya ada dulu gitu kan. Baru dikaji-kaji kan. Mana nih yang paling menguntungkan untuk sistem kita. Kan ke sana dia apanya kan arahnya gitu. Ada keberlanjutan dan responsibilitas sosial perusahaan. Eh, ada istilah sekarang footprint, carbon footprint, jejak karbon, strategi berkelanjutan dalam rantai pasok. Eh, itu kajiannya misalnya gini, saudara mau mengubah pengiriman barang pakai truk berbahan baku solar, mau Anda ubah menggunakan truk dengan engine listrik, misalnya gitu. Engine listrik untuk dari sisi pengiriman. Apakah kita harus kaji dulu bagaimana desain truk yang pakai listrik? Nggak perlu, pakai aja yang sudah ada. Anda hitung-hitung, mana sih sebenarnya paling ekonomis. Nah, itu bagian dari ini, isu-isu keberlanjutan itu. Konteksnya pengiriman. Jadi sekarang yang paling banyak kajian-kajian yang sangat apa itu sangat sensitif itu di sisi hilir. Kalau di supply chain itu, ya. Kemudian ada namanya agile supply chain. Ini nanti secara khusus kita pelajari ya. Jadi ada agility, ketangkasan, sama lean. Lean itu kalau dalam kehidupan sehari-hari introspeksi ke dalam. Mana sih sumber-sumber kegiatan yang membebani kita? Sebenarnya kalau itu dihilangkan, nggak berpengaruh dia terhadap mutu. Artinya mana sih sebenarnya yang waste, yang limbah. Itu lean. Lean supply chain. Ini supply chain ramping. Cerita tentang eh, introspeksi diri kira-kira gitu ya. Lihat ke dalam deh kalau lean itu. Teorinya kan teori-teori waste ya, seven waste. Ada 7 kelompok waste, itu harus kita cari, kita eliminasi.
atau paling tidak direduksi, dikurangi. Kalau dieliminasi artinya kita berhasil menghilangkan. Ada namanya ketangkasan, supply chain tangkas, agile supply chain. Itu tentang responsiveness. Kalau ada orang yang telepon, begitu dia tutup teleponnya, saat itu juga barang udah ada di hadapan dia, kira-kira gitu filosofinya kan. Dan itu bisa kita lakukan untuk karakteristik konsumen-konsumen yang berani bayar berapapun, gitu ya. Nah, itulah yang cocok ya, agile itu tipe-tipe rumah sakit, tipe-tipe yang public service, ya. Tipe-tipe yang memang hidup mati lah kira-kira gitu ya. Hidup mati gitu ya. Hidup mati gitu. Jadi responsiveness dia. Eh, Teknologinya itu bahkan sampai sebelum dia menyampaikan keinginannya, kita sudah bisa memprediksi dulu. Nah, Anda bisa bayangkan gini ya, pernah nggak lihat promo-promo aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kesehatan? Ya kan, ngukur detak jantung, darah apa ya. Tapi pakai Play Store aplikasi itu. Eh, itu kalau dari sisi teknologinya ya. Nggak sadar kita, karena itu kan berbasis online ya. Karena kita nggak sadar itu orang sedang ngambil data gitu. Nah, terlepas dari sisi negatifnya, ya, dari sisi bisnis itu pada akhirnya saya akan menerapkan agility tadi. Eh, Sebelum dia sakit saya udah bisa tawarin dulu gitu, kira-kira gitu. Saya punya data si calon customer saya. Nah kan sama dengan gini, agility itu sama dengan kita kalau pakai Google Map itu udah pasti kerekam, udah pasti. Kadang-kadang sebulan sekali kan dia report ya ke email kita ya. Ada kemarin dia rute Anda ini ya, gitu. Kan itu. Nah itu kan data. Dia bisa info rumah sakit kita kan dia simpan data itu. Bayangkan data perilaku saya memesan kendaraan, hari, jam, tipenya macam-macam, kemananya itu dia punya data. Dengan jutaan data itu yang perilaku saya sehari-hari selama 5 tahun misalnya. Akhirnya tanpa saya pesan, tiba-tiba ojek udah nunggunya di depan. Nah, Bapak mau berangkat kan ke sini kan? Itu kan bisa. Nah, itu agile, responsiveness. Dia arahnya ke sana. Nah, apalagi nanti masa datang yang dulu orang berani, saya berani bayar berapapun, yang penting ini selamat macam, akhirnya nanti akan berkompetisi. Ah, ini aja Pak, gratis sama kita Pak. Paling nanti jasa ini aja di ini. Bisa sampai ke sana. Jadi dia bisa antisipasi. Nah, kita yang memang kurang, kenapa? Karena di kita sendiri data itu kita nggak aware gitu ya. Makanya kan banyak jebol di sisi aplikasi kan karena tidak melihat fenomena data itu. Secara bisnis pun kita nggak lihat fenomena data itu. Itu eh, cerita-cerita agile salah satu isu-isu yang ada itu di sana. Jadi fenomena yang industri 4.0 itu ada namanya mass customization. Kalau dulu namanya mass production. Mass production itu skala ekonomi. Saya saya produksi ini dulu banyak-banyak gitu ya. Udah saya stop. Tapi yang saya produksi produknya sama, sama nih. Tapi kalau mass customization itu saya membuatnya itu sesuai maunya konsumen. Jadi kalau ada 1.000 konsumen, saya punya 1.000 produk. Katakanlah sama-sama sepeda motor, tapi 1.000 tipe. Itu mass dia. Jadi massal, tapi masalahnya maksudnya jumlahnya banyak, tapi beda-beda gitu. Nah, itu bisa dilihat di mana, gitu ya. Contohnya eh, mass customization itu salah satu model bisnisnya. Pernah lihat warung sekarang, Anda di rumah bisa buat warung tanpa harus buka warung kan? Jadi dari aplikasi. Jadi ada menawarkan kangkung, cah kangkung. Berarti warung lain makan ini. Sekarang tinggal order aja kan? Nah, apalagi si provider itu bisa memadukan, saya pesan dari banyak tempat, gitu kan. Tapi dengan sekali pesan. Tapi kalau sekarang belum ada. Sekarang belum ada ya. Kalau pesan ini saya sini dulu, kecuali warungnya menawarkan berbeda-beda. Ya ini ada, misalnya sayurnya saya beli dari warung A, sambal apa ini saya beli dari warung B, gitu. Lalu saya beli warung B, tapi dalam satu kali pesan. Ya, nah itu yang disebut mass customization. Jadi saya tidak perlu punya sumber daya, saya nggak perlu pandai masak, saya nggak perlu apa, saya tawarkan Anda mau apa gitu. Nah nanti data-data itu sekian banyak, akhirnya sebelum
kita membeli, datang tawaran. Nah, makan siang Anda hari ini kan biasa ini ya, ini ya, ini ya. Ah, itu bisa gitu. Itu disebut agile, responsiveness. Kenapa? Karena saya punya data masa lalu. Jam berapa Anda pesan, apa saja yang pesan. Kemudian dengan olahan data tertentu, itu kita sebut AI ya. Olahan data tertentu, akhirnya saya bisa formulasikan si A itu ini pola makannya, ini yang dia beli, dia punya budget sekian, itu saya tawarin. Gitu. Nah, itu eh, masuk-masuk di wilayah itu. Wilayah-wilayah apa namanya agility, itu, responsiveness gitu ya. Kalau ditarik, fundamentalnya adalah data dan teknologi. Apa tugas dari teknik industrinya? Siapkan jaringan distribusinya. Anda siapkan jaringan distribusi itu yang paling masuk akal. Dari sisi apa? Rute, kedekatan gitu kan. Teknologi kita nggak punya. Itu teman-teman di IT gitu kan. Tapi kita bisa siapkan gitu untuk ketika kita menawarkan itu pasti kita sudah punya value di situ kan. Sayuran itu pastikan kalau cakang itu masih panas. Gitu. Kedua, mutunya terjamin ya dengan kemasannya macam, ya rasanya macam. Kita punya value dulu gitu. Nah logikanya nggak mungkin saya tawarkan yang kilometernya jauh tuh. Jadi ketika saya tawarkan, saatnya makan siang, cak kangkung, di sini, itu saya kasih yang terdekat itu karena saya sudah hitung waktunya gitu kan dengan kualitas macam-macam. Nah itu kan masuk kategori di tipe jaringan distribusi, gitu ya, direct selling, direct shipping, gitu ya, teori-teori dasar itulah yang coba kita adaptasi ya untuk menciptakan model-model bisnis atau ada model bisnis tapi dia belum tahu value supply chain apa yang harus ditawarkan. Itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Nah makanya akan baik itu kalau kajian-kajian S2 S3 itu mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya imajiner. Sangat menarik gitu. Ini Anda kaji, akhirnya apa jebakannya? Lu kajian Anda kok sebenarnya S1 ya gitu. Kenapa? Karena kita mengkaji yang tidak imajiner. Kalau S1 itu nggak bisa imajiner, dia real kan. Jadi kalau kajian kita kan imajiner, lu nih industri ada di mana? Belum ada. Loh, kenapa Anda kajian belum ada? Kadang ada aja ada nih. Anda kaji aja yang seperti anak S1. Akhirnya disuruh kayak S1. Nah, gitu selesai. Kajian kok kayak anak S1. Padahal dia dulu yang nyuruh. Gitu. Jadi kan, lu nih yang mana pangkal, mana ujungnya gitu kan. Itu sering kita terjadi gitu. Jadi kita belum punya kesepemahaman gitu ya. Sebenarnya kita mau mau seperti apa menggali ilmu pengetahuan baru itu. Kalau pengetahuan baru itu namanya baru, ya imajinasi lah. Mana ada yang baru itu tidak diawali dengan imajinasi. Menciptakan lagu baru, terlepas dari lirik dan warna musik melodinya ya, ya kan imajinasi dulu gitu. Teknologi ini engineering itu harus kuat imajinasi, kuat bermimpi, menghayal gitu. Kalau nggak dilatih, bermimpi menghayal, nggak akan pernah dia bisa menemukan gagasan-gagasan baru. Itu fenomena ini kita masih terbatas itu. Ya nggak tahu ya pemahamannya yang mana ya. Tapi sangat disarankan sih imajinasi. Resilience dan manajemen resiko. Ini yang jarang-jarang dikaji ya. Bukan berarti di luar ini bukan topik supply chain udah. Gitu. Tapi ini yang jarang, jarang. Masih belum begitu masif gitu ya. Resilience dan manajemen secara topik gitu ya. Eh, keterhubungan global. Cerita tentang isu geopolitik gitu ya. Jadi makro supply chain gitu. Jadi kita bicara membeli barang dari negara mana, dibuat di mana, dijual kemana gitu. Nah ini kalau dikaji oleh kita, dianggap imajiner betul tuh. Saya gini nanti beli barang dari Rusia, diproduksi di Vietnam, kemudian di sana dijual di negara-negara Eropa seperti di Swedia, di ini. Anda udah pernah rupanya ke Rusia? Belum. Itu ngapain ada kaji-kaji itu? Nah, kan repot urusannya kan. Ya dunia sekarang ini kan sangat mudah kita cari informasi profilnya. Ya. Kenapa kita nggak berani berimajinasi dulu? Nah ini yang kita memang perlu bersepakat dulu ya. Nggak bagus lah, masa neliti barang dari Ukraina, dari Rusia, tapi nggak pernah ke sana gitu. Jadi kalau belum pernah ke sana nggak boleh mengkaji dulu gitu. Kita kan jauh tertinggal.
Padahal informasi tentang berbagai negara itu sangat mudah kita dapat dan sangat mudah untuk bisa kita cross check. Jadi kita nggak perlu ke sana dulu gitu. Tapi kalau bisa ke sana jauh lebih bagus. Tapi kalau belum ke sana, apa terus kita hentikan kajian itu? Rugi, ya kan? Memang benar, tidak akan sedetail kalau kita memang berada di alam nyata yang seperti yang kita kaji itu. Itu betul, tapi bukan berarti itu tidak boleh dilakukan. Ya. Manajemen inventory permintaan. Ini yang berkaitan, kalau ini memang yang apa ya, yang sudah mulai, ya apa yang sudah lama dikerjakan, kolaborasi. Contohnya saya sudah kasih tahu juga, ada keamanan rantai pasok, kualitas keandalan produk, analisis data, analisis buatan. Gitu. Nah ini secara umum ya topik-topik yang sebenarnya dibilang topik belum kategori topik ya, apa ya, ide ya, ide ruang lingkup dari kajian supply chain management. Saya kira itu yang ini yang menjadi pemahaman apa ya, eh, ruang lingkup permasalahan dari manajemen rantai pasok.